Berbagai pihak menanti dan menyoroti perkembangan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Seperti yang telah dikabarkan, janji temu ini akan dilaksanakan pada hari ini bersamaan dengan hari ulang tahun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tidak bisa dilihat sebagai tatap muka biasa, pertemuan kedua tokoh besar ini menjadi barometer baru perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Apakah rencana jumpa ini benar-benar akan terlaksana? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Sukabumi, Jawa Barat, Detik Sore kali ini akan mengulas perkembangan proses evakuasi 71 nelayan yang terjebak gelombang tinggi di pantai selatan Jawa. Diketahui regu penyelamat tengah bertarung dengan waktu untuk mengevakuasi para nelayan yang sudah kelelahan terjebak di dermaga. Bagaimana kabar terbarunya? Ikuti laporan jurnalis Detikcom selengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Jelang senja nanti, Detik Sore akan menghadirkan Putih Puar, founder Ibu Baca Buku. Ia adalah sosok yang memiliki visi tentang peran ibu terhadap literasi anak. Bagaimana cara kerja Bu Ibu Baca Buku? Ikuti diskusinya jelang matahari terbenam bersama Putih Puar. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Mari kita sambut host kita hari ini, Pocut Kamaral dan Eduardo Simorangkir. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeay, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mantap, Bapak, luar biasa. Luar biasa, apa kabar Pocut? Welcome back. Baik, gimana Bapak kabarnya? Bagus. Anda tadi gerakannya kayak kemarin lagi nonton ya, gini-gini ya. Jadi lucu banget kemarin tuh kita nonton konser, terus habis itu ketemu Bapak ini. Lagi sendirian duduk. Boleh gak ikut joget? Boleh loh kita begini-begini sekali-sekali. Gue tuh padahal datang pertama loh. Maksudnya yang awal-awal belum ada orang gitu. Sampai gue masuknya gak pakai tiket. Hah? Serius? Tapi beli kan? Beli, tapi gak ada yang jaga. Jadi kayak ya gue kayak masuk kebiasa. Kan itu anyway tempat nongkrong biasa kan. Jadi emang gak ada akses khusus sebenarnya. Tapi mungkin gue datangnya lebih awal sehingga gak ditagih. Oh tapi ini bisa jadi tips and trick sih. Kalau mau nakal jangan ya Dek ya. Kasihan loh musisinya kalau kayak gitu. Bener. Tapi kan kemarin aman sih, sold out dan maksudnya gak over capacity juga berarti yang kayak gitu cuma gue kan. Bener, iya kayak harusnya ya gitu. Tapi kan tetap beli. Sama kok tetap beli. Gue juga beli kan, tapi gue juga dapat space untuk kayak Jadi awalnya lo duduk di situ? Hah? Enggak, awalnya gue tetap berdiri. Oh tetap berdiri? Gue berdiri dari awal sampai akhir. Dari belum ada tuh bandnya, gue udah berdiri. Takut kan gue pengen dengerinnya begini nih soalnya nih. Gitu kan. Jadi for context Detikers, kemarin tuh ada konsernya Efek Rumah Kaca. Terus itu tuh intimate, sebenarnya cuman kayak buat 100 orang. Nah dari miliaran tempat yang ada di dunia ini, kenapa bisa gue bertemu dia di sana gitu loh. Kayak Pocut kan harusnya di dangdutan ya. Enggak, masalahnya lo agak shock juga ngelihat gue di sana. Emang gue nggak boleh nonton Efek Rumah Kaca? Emang gue anak apa? Dangdut gue bilang. Lo tuh lebih ke Opa Nazar. Kalau itu bisa seperti mati lampu ya sayang. Bentar. Ini lagi live di YouTube soalnya kita behave ya. Halo teman-teman YouTubers, teman-teman live di YouTube. Teman-teman yang di YouTube boleh komen-komen loh. Kalau misalnya mau challenge kita, nyuruh kita nyanyi. Nah, dia nih jago banget pantun. Pantun adalah kayak kelebihannya. Pantun, ini roti buahnya juga bisa. Coba silakan Pak. Buah nanas, buah kedondong. Cakep. Yuk kita mulai dong. Keren. Kerennya fade out ya. Kerennya fade out. Karena dan Pocut itu jago banget bergurindam. Sikat Cut. Bergurindam enggak Pak? Mohon maaf sebelumnya. Kenapa? Gue tuh ada di tahap bergurindam tuh kan bernyanyi kan. Lo bukan gurindam itu, lebih ke gurindam dam gurindam. Dudi dam Pak. Dudi. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Lupa kan? Lupa. Soalnya udah kayak 30 tahun yang lalu ya. Emang iya? Iya kan, sekarang 40 kan?
coy. Kan Bapak itu. Oh iya. Saya mah 20-an. Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih, Pak? Hari ini banyak banget Detikers, kita akan live sampai ke jam 6 sore nanti. Ada banyak sekali dari segmen-segmen yang kita punya, termasuk kabar-kabar tentang kemarin yang rame-rame lagi di Hambalang kan, pembekalan. Hari ini juga masih pembekalan di Hambalang, tapi khusus yang calon wakil menteri. Kemarin tuh udah ada sekitar 50-an lebih calon menteri dan juga kepala badan yang dibekali sama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai presiden wakil presiden terpilih. Nah, hari ini juga akan ada lagi pembekalannya dan hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Prabowo. Selamat ulang tahun, Pak. Kalau misalkan ulang tahun lagunya biasanya apa, Pak? Happy birthday to you. Happy birthday to. Iya, maksud gue hari ini. Oh ya. Hari ini. Kayaknya kurang. Hari. Oh iya. Krisyanto tuh ngomong pak IE. Iya. Hari ini. Hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usiamu. Ibuku sama adikku ulang tahun hari ini. Serius? Boleh. Oh iya bener, tadi ada di story-nya dia. Oh iya. Siapa? Bu Heni dan Dek Monik. Oh. Selamat ulang tahun selamat untuk ulang Bu Heni tahun. dan adiknya Mas Yansa Heni yang kesekian ya. Semoga panjang umur. Adiknya. Oh Monik, Heni dan mamanya. Monik kan? Iya, salah ya gue tadi Heni ya. mamanya, Monik adiknya, betul kan Mas Yansa? Oh iya, Bapak salah tadi. Ibu Heni dan Monik. Iya. Semoga bahagia selalu, apapun yang dituju selalu tercapai. Amin. Pokoknya pasti makin nambah tahunnya, kehidupan makin baik. Amin. Amin. Yang penting sehat-sehat dan selalu semangat dan happy. Tentunya, Betul. Ya kan? Buat Detikers juga kalau misalnya ada yang ulang tahun atau siapa yang ulang tahun, boleh loh titip ke kita. Kita jadi penyiar radio aja sekarang ya. Benar. Titip-titip salam. Titip-titip Habis itu salam. request lagu. Nanti kita jeng. Kalau misalkan hari ini tuh zodiaknya apa tuh? Sama. Iya, bener. Tapi sama loh sama Pak Prabowo berarti. Libra. Libra. Iya benar. Oh, Bagus. bagus. Ya. Libra tuh penuh pertimbangan. Kepemimpinannya tinggi. Kepemimpinannya tinggi. Tinggi apa? Tinggi apanya? Emang kepemimpinannya tinggi, jiwa-jiwa leadershipnya tuh Libra tuh memang tinggi. Jadi banyak yang bijaksana. Iya. Jadi banyak yang jadi CEO. Kalau cewek-cewek banyak yang jadi kepala rumah tangga nih. Oh iya, kepala dapur. Kepala dapur rumah bisa. tangga, kepala pemerintahan juga bisa kan, banyak juga kepala pemerintahan sekarang jadi presiden banyak kan. nih kepala-kepala. Tapi penasaran kalau misalkan di NTMC ada yang ulang tahun nggak hari ini? Ada pasti, tapi coba kita tanya ya. Kita tanya yuk. Tanya deh. Kita tanya sama Ibda Syahara. Halo Ibda Syahara. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ibda Syahara zodiaknya apa? Aku Libra. Oh, kapan ulang tahunnya? kapan ulang tahunnya? Udah lewat atau belum? Udah lewat. Oh udah. Ya udah kita Pocut nyanyiin lagi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sorry ya agak off tempo Itu dikit, emang wajahnya Pocut ya. tuh kekurangannya itu. Iya, sama ini pantun ulang tahun. Silakan Pak. Buah nanas, buah kedondong. Cakep. Selamat Happy birthday dong. Happy birthday dong. Terima kasih Pocut. Tapi beneran happy belated birthday buat Yes. Ibda Syahara yang zodiaknya hari ini juga Terima ternyata kasih. bulannya Libra ya. Iya, Sama. tapi ini pas banget ya. Iya kayak Luar biasa ya. semuanya tuh Kayak universe emang nyuruh kita bertemu sama Ibda Syahara di sini untuk selamatin ulang tahun. betul. Kalau barengan. mau hadiahin nggak apa-apa kok, masih nerima hadiah meskipun udah lewat. Oke, boleh nanti Boleh. kita kirim ke Mabes ya. Bercanda. Ya udah kita minta hadiah dari Ibda Syahara Iyalah. dulu deh, yaitu laporan dari saat ini kondisi di jalanan di Jakarta. Yes. Sekarang di mana Ibda Syahara? Aku lagi ada di Ragunan, Oh. di kawasan Ragunan. Dekat sama tempat nongkrongnya Pocut. ada suaranya kan? Silakan Ibda Syahara. Silakan. Mirip lagi. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya dari kawasan Simpang Ragunan.
yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini memang sudah tampak terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang Detikers pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Mampang ataupun Pejaten yang lurus menuju ke kawasan Ragunan pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Memang sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Fatmawati ataupun Cilandak pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar. Namun demikian kami mengingatkan kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Selain itu kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Fatmawati ataupun Cilandak yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang hendak menuju ke kawasan Pasar Rebo, pada sore hari ini juga tampak ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengguna jalan yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Kemudian kami juga mengingatkan kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan Detikers bahwasanya terhitung mulai tanggal 14 Oktober dan akan berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Polri sedang menggelar operasi Zebra yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu memastikan kondisi dari surat-surat Anda dalam keadaan yang lengkap dan pastikan kondisi dari keadaan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik sebelum melakukan perjalanan. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputaran informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1500669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran atau kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, instruktif, dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio, silahkan. Ibda Syahara. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Ibda Syahara ya. Terima kasih. Sehat panjang umur dan bahagia selalu Ibda Syahara. Terima kasih atas Amin, laporannya. amin. Sampai berjumpa di segmen lainnya. Bye. Bye. Bye-bye. Gemes deh Ibda Syahara. Luar biasa, pas banget. Masih nggak percaya gitu bisa pas Libra-Libra. Iya benar. Jangan-jangan nanti abis ini Pak Prabowo laporan ke kita. Mungkin ya Pak. Kita tunggu kali ya. Iya nanti kita tunggu ya. Di sela-sela kesibukannya banget tuh ya. Di sela tiba-tiba pembekalan. say hi aja. Di keluarga lo ada yang Libra gak? Libra kebetulan Nggak ada. kayaknya nggak ada sih Nggak Pak. ada. Di gua ada. Oh iya, Ulang siapa? tahunnya besok. Kakak besok. gua. Libra juga. Kalau misalkan di keluarga lo surprise gitu gak sih? Ada. Oh ada, yang jam 12 kasih kue. Gak jam 12 juga tapi. Oh. Biasanya gue tiba-tiba terbang. Kayak kemarin nyokap gue ulang tahun. Dia gak tahu gue tiba-tiba ke Pekanbaru. Terus dia kayak Oh enggak, kayak itu lebih kelontar sama anak lo ya. iya kayak kayak dia kayak aduh Aduh. tahun depan gak lagi deh.
Iya ya, pokoknya semua yang berzodiak Libra, kita ucapkan selamat ulang tahun sampai nanti berganti lagi zodiaknya ya. Betul, selamat ulang tahun. Iya, kalau sekarang Ada. apa siapa lagi? Sebelum gue lupa, om gue yang kemarin ada di konser iya. Libra ternyata. Oh, Libra. Tapi gue lupa kapan ulang tahunnya. Ya udah ucapin deh sekarang. Happy birthday Om. Om Baim. Om Baim happy birthday, ditunggu. Traktirannya. Bisa kan gue kesini kan? Bener. Iya. Tapi mungkin Bapak dulu yang traktir karena mungkin ada sentimen-sentimen yang bisa menaikkan Cuan. Iya. Kita hari ini akan langsung menuju ke market review Detikers mumpung karena udah mau jam 4. Kita akan ke segmen selanjutnya, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. There you go. Welcome back everyone. Itu tadi sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Kira-kira itu cukup berdampak nggak ke perdagangan hari ini ya? Karena memang hari ini tuh sangat-sangat risk, sangat sigma. Sangat sigma. Mewing nggak kita? Pak, boleh kali. Bapak juga dong. Iya kan tadi saya gini. Enggak, coba mau lihat. Enggak gitu. Oh kayak, gitu ya, terus. Gitu. Ya, cuma lo yang bisa. Emang. Takut ya. Ini kita sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube sekali lagi. Soalnya hari ini pertama kali nih kita live di YouTube langsung ya. Betul, ini pertama kalinya kita live di YouTube. Langsung banyak yang nonton loh. Lumayan ada 23.000 orang nih. Luar biasa. Hai teman-teman nih udah banyak yang komen juga, coba bacain Cut. Coba ya kita bacain ya. Ada yang bilang nih namanya Asyam Rihandi Sigma banget. Wih, makasih loh, Bro. Bener, kita emang Sigma Sigma banget sih. Yoi. Ada Alita Asma Subrata. Thanks infonya detik sore. Terima kasih. Nonton sampai jam 6 ya. Harus nonton sampai jam 6 pokoknya. Benar, karena tiada hadiah dari Pocut. Wow, hadiahnya adalah nyanyian dari aku. Ada Yono MC juga. Apa kabar Kopdar Prabowo Mega? Tenang. Nah, ini dia. Nanti akan kita Tenang kabarkan. aja. Paling update dari rencana pertemuan tersebut ya. Yes. Dan juga ada Irwan. Bintang tamunya mana? Oh ada. Ini yang pertama bintang tamu. Iya, bintang tamu pertama kita hari ini. Kita sambut. Mari. Mbak Syari. Lalu Wijaya. Selamat sore. Kamera yang mana ini by the way ya? Yang ini mana? sepertinya. Dilihat aja tiga-tiganya Mbak. Kayak set gitu Latihan kan. ya liatnya ya. Emang ini latihan Miss Universe. Ya kan begini jadinya. Oh yang ini. Oh, yang ini. nih. Oke, Yang oke, ini oke. nih bener. Kita langsung datangkan Mbak Sheryl dari Yes. Taiwan, Detikers. Dari seberang. Dari seberang. Dari negeri seberang. Dari negeri seberang alias nggak gedung tuh? sebelah ya. Mbak Sheryl hari ini ijo-ijo bajunya. Ijo-ijo. Sama pasar hari ini juga ijo banget. Iya. Ih. Betul nih. Kebetulan kalau ini memang seragam investasiku. Betul. Mungkin yang hijau mbaknya justru. Ya kita juga ijo sih. hijau. Banyak Itu ijo-ijonya. hitam. Iya Dominannya. ada hijaunya tapi Mbak. Iya. Oh, Kan iya kalau deh. hijau ada lagunya. Apa tuh? Suara dengarkanlah aku. Iya. Iya, hijau Iya. daun. Makasih Hijau ya. daun. Seperti ini hijau-hijau. Hijau semuanya. Hijau royo-royo. Banyak banget ijo-ijo. Banyak Ada apa Mbak hijau-hijau. Sheryl? Kenapa ijo-ijo semua hari ini? Iya. Oke. Nah, semalam ini sentimennya dari global juga ya. Semalam bursa Dow Jones di bursa Amerika ini juga all time high. Lagi-lagi mencetak rekor tertinggi.
kayak gitu. Jadi semalam tuh bursa Amerika hijau, meskipun bursa Eropa semalam ditutupnya merah, tapi di siang hari ini ikutan hijau juga, termasuk bursa regional Asia. Di siang hari ini hijau, kayak gitu. Kelihatannya sih memang aroma-aroma hawa-hawanya window dressing, penguatan harga di akhir tahun tuh sudah mulai dimulai. berjalan nih, kayak gitu. Jadi yang namanya bersolek tuh udah mulai terlihat ya, Mbak. Udah mulai siap-siap nih, tapi teman-teman baru mulai siap-siapnya aja IHSG nih sudah naik 1,2 1,22% ya, 1,13% sudah closing ya. 1,13%. Apalagi sampai akhir Desember nanti ya luar biasa pastinya, lanjut terus naik seperti itu. Benar. Penting nih infonya kata Faizal Rihandi, benar banget. Penting dong. Kalau yang berkaitan-kaitan sama cuan tuh pasti penting. Betul. Mbak, mungkin banyak yang nggak tahu kalau window dressing tuh kita sikapnya mesti kayak gimana sih investor nih, kan window dressing ini adalah musim dimana semua emiten tuh bersolek-solek gitu. Mbak Sheryl mungkin bisa jelasin lebih awam ke teman-teman Detikers semua, apa itu window dressing dan apa sikap kita sebagai investor atau calon pelaku pasar untuk menghadapi window dressing? Oke, nah jadi window dressing ini adalah fenomena di pasar saham, dimana kalau secara historical di setiap akhir tahun atau menjelang akhir tahun, mungkin patokan waktunya tuh 1 kuartal ya, 1 kuartal terakhir di suatu tahun tuh biasanya kecenderungannya bursa saham akan terus menguat, melaju terus sampai Desember, sampai akhir tahun gitu. Jadi biasanya juga dari data-data laporan keuangan itu akan bagus, dari profitabilitas tuh akan meningkat gitu. Dan biasanya kalau di dunia nyata kita lihat akan banyak sale menjelang akhir tahun. Menarik tuh. Otomatis labanya jadinya pendapatan meningkat, meskipun ya labanya belum tentu sebenarnya kayak gitu, karena dijual antara rugi atau enggak kan bisa juga dari strateginya. Tapi baik lagi soal ke window dressing, pokoknya sentimennya tuh menjelang akhir tahun kecenderungannya harga saham tuh naik terus gitu. Jadi untuk teman-teman trader, investor bisa memanfaatkan momentum ini untuk ikut riding the wave lah ya. Jadi sahamnya ini naik ya, kita bisa ikutan joinan cuan seperti itu. Iya. Menarik banget. Nih ada yang nanya nih. Kenapa, apa pertanyaannya? Nih untuk sektor energi bagaimana nih buat besok sama minggu depan? Oh Wih, iya. langsung. Kita simpan pertanyaannya Kita simpan karena kita mau langsung tutup nih. dulu market hari ini ya. Oke. Nanti akan Boleh. kita tanyakan Mbak Sheryl kira-kira sektor energi prospeknya gimana Bagaimana? untuk minggu depan dan besok. Besok masih ada ternyata. Oh iya besok betul. Hari ini ISG ditutup di level 7.735 atau naik 86 poin, sekitar 1,13% Detikers. Dengan jumlah transaksi 11,4 triliun ditransaksikan 1,3 juta kali. Dengan jumlah transaksi yang cukup besar ya Mbak Sheryl, Betul. 11 triliun dan juga kenaikannya juga sangat tinggi 1,13%. Ini semakin memberi optimisme sepertinya buat pasar bahwa 8.000 di akhir tahun itu optimistis bisa akan tercapai. Benar nggak Mbak Sheryl? Iya betul, itu kebetulan juga masih menjadi target kami di IHSG sampai dengan akhir tahun 2024 ini di 8.000 itu possible, masuk akal. Karena kan kemarin level all time high-nya tuh di 7.900 ya. Jadi ada sedikit lagi ruang penguatan untuk mencetak rekor tertinggi baru bagi IHSG kayak gitu. Mantap. Kalau hari ini apa saja yang memberikan ISG dorongan menguat cukup tinggi, Mbak? Oke, nah kalau dari IHSG hari ini kita lihat dari sektor-sektor komoditas ya. Salah satunya ya sektor bahan baku ini memimpin penguatan, rally-nya nih hampir 3% dalam satu hari. Kalau kita lihat saham-sahamnya yang menopang itu ada dari saham emas gitu, dia rally. Lalu kalau kita lihat juga saham-saham dari grupnya Barito Selalu ya. ini juga lagi kembali bergelora nih setelah beberapa pekan terakhir tertekan. Kita tahu
porsi mereka terhadap bursa saham kita tuh secara indeks besar ya. Jadi sangat berpengaruh signifikan. Selain itu grupnya Barito kan punya bisnis yang besar, bisnis petrokimia. Dimana nih tuh diuntungkan dari penurunan harga minyak mentah. Dalam beberapa hari terakhir ini harga minyak kan konsolidasi melemah. Ya kita juga bersyukur sementara ketegangan di Israel dan Iran lagi mereda nih gitu. Kemarin kita kan khawatir, wah kilang minyak di Iran nih takutnya diserang nih sama Israel gitu ya. Dan itu kan bisa mengganggu cadangan minyak global kalau sampai diserang. Nah, kita lihat juga nanti malam ini ada rilis data cadangan minyak mingguan Amerika. Lalu juga ada hasil meeting OPEC ya terkait rencana produksi mereka seperti apa ke depannya. Jadi kita lihat harga minyak hari ini sampai besok setidaknya akan cenderung volatile merespon data tersebut kayak gitu. Jadi bagi trader biasanya akan mencermati nih saham-saham yang terkait sektor energi. Saham-saham minyak, gas, batu bara itu udah sepaket kalau biasanya sektor energi bergerak. Kebetulan juga hari ini sektor energi tuh jadi runner up, top gainer selain bahan baku kayak gitu. Bagaimana dengan sentimen dari Eropa, Mbak? Di mana ECB juga kan rencananya ada pengumuman suku bunga nih. Sampai hari ini kan masih belum pengumuman ya, Mbak ya? Rencananya nanti malam. Nanti malam. WIB sekitar jam 7 atau jam 8. Seperti itu. Kalau bulan lalu kan dia nahan nih. Kalau yang sekarang pelaku pasar kan menantikan ECB ini bisa nurunin bunga sampai 25 bps ya, Mbak Sheryl. Untuk hari ini kira-kira seperti apa sikap investor dan dampaknya ke market, Mbak? Oke. Nah, kalau kita sih cermati hari ini jam 7.15 nih bener nih dari Eropa ya. Ada potensi penurunan suku bunga Eropa nih hari ini 25 bps. Sesuai ekspektasi dong. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita lihat juga saham Eropa di sore hari ini udah kompak dulu nih menguat. Padahal belum secara resmi diumumkan pemangkasan suku bunganya. Memang biasanya seperti itu di market. Meskipun belum resmi, belum official, infonya diumumkan, tapi kalau udah girang duluan ya? Iya, udah girang duluan. Beli sekarang katanya begitu. Udah kebawa seolah-olah ini tuh menjadi realita gitu ya. Jadi udah naik dulu. Begitu benar-benar sudah terjadi nih, oke, diumumkan pemangkasan suku bunga. Ada kalanya justru terjadi profit taking karena sell on news, fenomenanya begitu. I see. Oke. Tapi menarik ya melihat saham-saham energi dan komoditas hari ini naik begitu kencang, dan juga kabar dari tadi pagi juga kita lihat emas Antam juga termasuk memecahkan kembali rekor tertinggi sepanjang masa yang hari ini naik 5.000. Harga emas nih juga semakin kesini semakin bergelora juga, Mbak Sheryl. Betul, ini harga emas juga hari ini all time high ya. Di level 2.700 US dollar per troy ounce. Benar. Makanya kita lihat para ekonom ini berlomba-lomba merevisi naik target harga emas di akhir tahun. Kalau dari Goldman Sachs ini di level 2.900 US dollar per troy ounce. Jadi masih ada 200 poin lagi nih. Masih ada ruang penguatan. Masih ada ruang penguatan. Mungkin sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Noval Ramadan tadi ya, untuk sektor energi gimana prospeknya untuk besok, Mbak? Tadi sudah terjawab sekilas. Tapi nggak apa-apa diulang lagi. Diulang lagi, boleh. Jadi nanti malam kan ada 2 berita dari Amerika ya terkait sektor energi, yaitu cadangan minyak mingguan Amerika sama juga hasil rapatnya OPEC. OPEC itu gabungan negara-negara produsen minyak dunia. Nah, itu akan biasanya pelaku pasar akan reaktif terkait rilis data tersebut. Jadi, untuk hari ini dan besok kita perkirakan harga energi, komoditas energi dan saham-saham terkait energi akan cenderung volatile. Artinya pergerakannya tuh akan signifikan antara naik atau turun. Kayak gitu. Justru itu jadi peluang bagi teman-teman yang suka trading jangka pendek. Oke, menarik ya. Tapi kan dari tadi kita ngomongin nih yang lagi kayak kalau misalnya lagi diskon. Oh, yang lagi diskon. Iya dong. Kan Anda paling suka kan? Iya, yang Bener. lagi diskon. Oke. Coba apa?
Nah, sektor kesehatan hari ini kesehatan? melemah hampir 1%. Oke. Tepatnya 0,93%. Seperti itu. Kita cermati sektor kesehatan ini kan sektor yang termasuk sektor bahan pokok ya. Maksudnya kebutuhan primer gitu ya, selain makanan dan tempat tinggal gitu ya. Jadi dengan euforia harga komoditas baik logam kayak emas tadi maupun komoditas energi, jadi sektor kesehatan nih seolah-olah ditinggalkan dulu, beralih ada rotasi sektor kayak gitu. Mungkin lagi mumpung sekarang orang-orang lagi pada sakit adalah waktu yang tepat untuk beli emiten-emiten sektor kesehatan ya. Betul. Oh, ini saatnya ya. Bisa jadi ini untuk investasi jangka menengah panjang gitu. Nanti kan ya kan akan ada selalu pergeseran rotasi sektor kan di suatu saham mau di negara manapun gitu. True. Ya hari ini yang lagi manggung sektor bahan baku sama energi. Tapi 2 hari lagi karena kan 2 hari lagi kan libur ya. Minggu depan lah ya. Minggu depan nggak ada yang tahu, bisa jadi sektor kesehatan rally lagi kayak beberapa minggu lalu kayak gitu. Jadi wise ya nih. Apalagi ada data juga kalau cuaca tingkat kebersihan udara di Jakarta itu yang terburuk nomor 6 di dunia. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk masuk ke sektor kesehatan. Benar. Meskipun kayaknya tiap hari kita ada di posisi terburuk juga ya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dijadikan salah satu acuan Bisa. gitu. Dikers. Pernah loh kita. Terbaik. Nggak terbaik sih, belum. Oh bagus Dulu, cuacanya. tapi Pas lagi bagus lebaran. aja. Pas lagi lebaran. Pandemi, bener. Ya, Atau habis hujan. Habis hujan biasanya. Bukannya nggak pernah, tapi kan pernah. Iya. Pernah Iya sih. deh, yang temennya PJ Gubernur. Bisa gitu ya. Takut. Oke. Oke. Termasuk ini mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup market review hari ini, Mbak. Kan semua mata sekarang lagi tertuju ke persiapan ke pemerintahan yang baru gitu. Iya. Hari Senin adalah hari pertama di mana setelah pemerintah yang baru terbentuk. Kira-kira nanti pasar responsnya atau merespon seperti apa, Mbak Sheryl, dan apa sektor-sektor mungkin yang yang berpeluang untuk bisa mencuri penguatan di tengah sentimen euforia pemerintahan yang baru. Oke. Nah, kalau kita cermati, hari Senin nih bisa jadi marketnya kembali menguat gitu. Meskipun kita juga perlu mencermati data-data di sisa pekan ini. Karena besok ada data pertumbuhan ekonomi China. Ini yang lagi-lagi selalu menjadi highlight si tetangga kita ini. Baik dari stimulus, dari perlambatan ekonominya, dan juga pertumbuhan ekonominya. Karena dia kan mitra dagang utama kita ya. Betul. Sedikit banyak berpengaruh nih. Gitu. Lalu juga dari data-data nanti malam dari Amerika, selain data minyak, ini ada data penjualan retail Amerika. Nah, ini juga menjadi parameter kesehatan ekonomi di Amerika tuh seperti apa kayak gitu. Apalagi juga kita lihat rally memang udah terjadi sepekan terakhir ya. Memang agak riskan untuk terjadi profit taking. Tapi kita lihat dengan berbagai mempertimbangkan sentimen tersebut, kita lihat hari Senin harusnya masih ada ruang penguatan lagi. Karena Pak Prabowo kan juga sudah merancang bagaimana supaya menterinya ini bisa digandeng dari segala lapisan sektor masyarakat, segala lapisan sektor supaya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Apalagi juga sebagian sepertiga menterinya tuh sudah yang berpengalaman dari kabinet sebelumnya. Jadi adaptasi tuh minim, jadi udah langsung bisa melaju kayak gitu. Mestinya pasar akan berusaha menunjukkan bahwa ekonomi bergairah nih menyambut pemerintahan yang baru gitu, Mbak ya. Betul. Sehingga harusnya hijau tuh besok hari harusnya Senin sih ya. hijau ya. Apalagi kita lihat juga investor asing nih sangat mengapresiasi kondisi politik di dalam negeri kita yang kondusif. Ini dari awal pekan kita lihat aksi net sell sudah berubah jadi aksi net buy investor asing. Kemarin kan sempat sebagian keluar ke China gara-gara stimulus tersebut. Tapi akhirnya stimulusnya masih baru
baru rencana, belum Iya. konkret. Jadi akhirnya investornya mulai balik lagi. Semoga nggak ada kejutan yang negatif sehingga benar-benar bisa stay di Indo. Semoga Semoga nggak ada ya. outflow yang berlebihan ya. Betul. Benar, semoga Kita bisa cuan menuju pemerintahan yang baru nanti hari Senin. keren. Jreng gitar. Gitar The Gitar Tickers. jreng. Terima kasih Mbak Sheryl. Terima kasih Anyway, banyak Mbak Sheryl. besok kita masih ada 1 hari lagi Ya. menutup akhir pekan ini ya. Di hari Jumat masih akan ketemu sama Mbak Sheryl minggu ini terakhir besok. Betul. Terima kasih banyak Mbak Sheryl. Nah, Terima next kasih. nih kita ada apa nih Pak? Kita akan menuju ke editorial review. Kita Ya. akan bahas tadi soal pemerintahan yang baru dan juga desas-desus akan bertemunya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Penasaran kan? Tapi kita break dulu ya. Break Tetap dulu. di Detik Sore. Nggak cuma Hore Hore. hore. Hai, balik lagi di Detik Sore. nggak cuma hore-hore. Yeay. Nah, itulah Seperti- gunanya Pocut untuk membuka acara ini supaya semuanya pada nonton. Jadi Pocut harus membukanya dengan sangat hore-hore. Betul. Masa mau kayak bukanya Detik Sore? Nggak cuma hore-hore. Nggak mungkin kan? Jadi Nggak mungkin. kita harus lebih semangat lagi. 1, 2, 3 Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Sesemangat orang-orang yang hari ini juga ikut pembekalan sama Pak Prabowo di hari kedua. Betul. Dan sesemangat Pak Prabowo betul. juga hari Iya. ulang tahun tapi kerjanya Ulang gesit tahun. banget. Iya. Emang tapi kalau misalkan Libra tuh katanya tetap ada zodiak-zodiaknya ya oke, kan? baik. Kalau misalkan hari ulang tahun emang bekerjanya jadi lebih kayak wow semangat karena ini hari ulang tahunku pasti hari ini Oh, akan gitu lebih ya. baik daripada hari-hari sebelumnya. Jadi Keren. kayak harus lebih produktif gitu ya. Betul. Sih. Ya udah deh kita mau nanya dulu tapi sebelum apa yang terjadi di Hambalang, tapi kita pengen tahu yang paling terkini adalah soal pertemuan antara Pak Prabowo dengan dua tokoh yang hari ini dinanti-nanti, yaitu dari Nasdem dan juga dari PDIP. Dari Nasdem sekarang ada Pak Surya Paloh. Ya. Tadi katanya ke Kemenhan. Kita tanya langsung sama orang yang punya nomornya, Yang bestie. nomor Yang bestie. berdua langsung yang bestie. Yang punya nomor WhatsApp-nya ya. Indah Mutiara kami dari Detik News di sini, Detikers. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Tiara. sore. Udah ngucapin belum selamat ulang tahun ke Oh, Pak Prabowo? Udah dinyanyiin lagu udah dangdut Udah. tadi sama dia. ABDWJTB. Udah dipantunin bahkan. Betul. Pak Prabowo bukan kayak kita ya kalau ulang tahun malah ngambil cuti. Iya Betul. ya. Iya lagi. Lo juga termasuk orang yang kalau ulang tahun ngambil cuti nggak? Termasuk. Kayak biar nggak riuh aja di kantor gitu ya. Iya. Me time juga gak sih? Eh, Iya kan? Ini ya apa sih namanya? Gak buat Kontemplasi apa-apa, ya. gak buat apa-apa Kontemplasi, juga gitu ya, buat iya. cuti Iya, aja. buat cuti gitu. aja. Istirahat, ulang tahun mah istirahat. Tapi Pak Prabowo Enggak ya. enggak istirahat. Justru kayak bolak-balik Hambalang Jakarta. Hambalang gitu. Jakarta, Iya. Hambalang Jakarta, gak sempet mau cuti Pak Prabowo kan ya, Iya. menghitung hari menuju Benar. jadi presiden gak sempet cuti kayaknya. Energinya luar biasa loh. Gokil. Umur 74. Iya, kapan ulang tahunnya ya? Aduh udah lewat. Zodiaknya Kasih apa? tahu Zodiaknya lah. apa? Yang jelas zodiaknya bukan Libra kayak Pak Prabowo, udah lama soalnya. Oh, udah lama tuh Cancer ya? Scorpio. Wih, Scorpio baru ini Kan dong, masih nanti. masih nanti, Pak. Scorpio. Yang jelas sudah cuti ulang tahunnya Udah kepake ya. Udah dulu. Nggak bisa, harus kasih tahu di sini nggak bisa. Kita di sini maksa. Ini soalnya ada pertanyaan, iya. Kak Tiara apa zodiaknya benar? Ini kita baru hari ini pertama kali Iya, live di YouTube. beneran harus Ini ada dijawab. Nggak boleh Kak nggak Tiara dijawab. zodiaknya apa? Gak gitu. percaya nih sama Edo. Waduh, kredibilitas gue Soalnya diragukan. dia kan emang lelaki buaya darat. Pet. Buset. Iya. Ya nggak usah, nggak apa-apa kalau Tiara nggak mau ngasih tahu, tapi Tiara harus kasih tahu apa isi pertemuan Pak Prabowo dengan Betul. Pak Surya Paloh hari ini di Kemenhan. Curiganya pas pertemuan di Kemhan ini ada yang bawa Kue. kue Iya. kan. Oh. Hari. Boleh Tadi- nggak lagunya nggak kayak gitu ya? Lebih Kita udah kayak medley. 5 kali dari tadi hari ini.
Awalnya juga sebenarnya kita sempat mengira ada ini kan ya pertemuan khusus gitu ya di Kemhan dengan Pak Surya Paloh karena memang rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh sempat muncul kemarin kan ada rencana itu gitu. Kemudian tadi juga dikonfirmasi dari pihak Nasdem bahwa memang pertemuannya kan hari ini gitu. Dan tadi hari ini kan ada pembekalan calon wakil menteri di Hambalang ya. Tapi pas pembekalannya masih berlangsung nih belum kelar, Pak Prabowo udah cabut duluan. Bye gitu kan. Oh berarti dititipin ke Mas Gibran. Mas Nah. Gibran yang kasih pembekalan. Mungkin gitu. Tetapi Mas Gibran tadi cabut duluan juga. Oh gitu. kayaknya. Ikut ketemuan sama Pak Surya Paloh. Nah, belum tahu ternyata Pak Prabowo katanya ke Kemhan. Kemudian ada mobil rombongannya Pak Surya Paloh. Tapi ternyata bukan cuma rombongannya Pak Surya Paloh aja, ada juga Pak Zulhas tadi juga ke Kemhan, Caimin juga ke Kemhan. Jadi memang ketum-ketum. kemungkinan adalah memang ketum-ketum parpol diundang Kemhan. Apakah memang ada pertemuan atau ya memang perayaan ulang tahun? Nah, kita masih menunggu nih infonya di Belum dalam. ada ini ya update-update di medsos segala macam. Nah, belum foto ada ya. gitu kan. Siapa tahu medsos itu kan ngasih kue Benar. gitu ya, medsos surprise Kan gitu mungkin ya. soalnya karena lagi ulang tahun. Siapa tahu Pak Prabowo sampai Kemhan ternyata staf-staf Kemhannya udah nyiapin tulisan. Betul. Tadi penasaran dimatiin lampunya. Oh gitu ya, terus nyalain ya. Iya nggak sih? Pakai konfeti lagi. Nah ini kita masih nunggu apakah memang di Kemhan ini saat ini adalah perayaan ulang tahun atau memang pertemuan ketum-ketum parpol koalisi gitu ya. Iya. Atau ya sekalian aja digabung gitu. Pertemuan ketum-ketum parpol koalisi ini untuk apa, Tiara? Sampai sekarang masih belum ada informasinya karena tadi juga itu tuh dipikirkan hanya misalkan Pak Surya Paloh gitu ya, ternyata Pak Zulhas ada, Caimin ada gitu, dan kita masih menunggu update apakah ada tokoh-tokoh lain yang datang ke Kemhan sore ini gitu kan. Tapi memang sembari menjelang transisi kekuasaan ini tentu saja memang ada hal-hal yang perlu diobrolin gitu kan ya. Salah satu apalagi dengan penyusunan kabinet ini kan. Penyusunan kabinet ini aja kan kemarin udah kita lihat wajah-wajah di Kertanegara gitu ya. Ternyata pas yang di Hambalang ada juga beberapa perubahan gitu. Nggak perubahan juga sih, yang kayak belum kelihatan di Kertanegara ternyata muncul di Hambalang gitu kan. Atau misalkan juga yang kemarin sempat muncul di Kertanegara tapi hari ini belum kelihatan di Hambalang misalkan gitu. Jadi seperti yang udah sempat singgung kemarin ya, bahwa banyaklah perubahan-perubahan gitu, bisa terjadi perubahan sebelum sampai akhirnya dilantik gitu. Nah, apakah pertemuan dengan para ketum ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan kabinet atau enggak? Nah, kita perlu cari tahu juga nih, kita masih nunggu nih. Kayak tadi ada Mas AHY, ada Pak Bahlil juga dateng. Jadi memang kayaknya kalau tadi kan sebenarnya masuk ketum-ketum kan ya, ketum-ketum parpol. Ada Kaisang koalisi. juga nggak? Nah belum tahu nih, ini masih berdatangan kan tadi. Jadi kita Berarti sampai saat ini belum ada yang keluar ya dari belum Kemhan ada ya? yang keluar. Masih di dalam. Oke. Masih di dalam. Jadi kita masih nunggu update-nya. Apakah tadi nih, apakah ya udah perayaan ulang tahun aja santai atau ada hal-hal yang perlu dibicarakan gitu. Apakah hal yang dibicarakan itu juga terkait dengan untuk menjelang pertemuan dengan Bu Mega? Nah, Betul. kan Iya, bisa ada jadi kemungkinan juga. kesana. Karena kan ya kita seperti kita tahu PDIP kan ya awalnya bukan bagian dari koalisi gitu ya. PDIP ini di luar koalisi gitu, tapi memang sudah santer rencananya ini dibicarakan dari kemarin-kemarin soal rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega gitu. Tentu saja kita juga meyakini Pak Prabowo perlu juga meyakinkan partai koalisinya nih, gimana nih, kan ya Pak Prabowo mau ketemu orang di luar koalisi nih gitu. Tentu saja dia perlu ada stabilitas, ada menjaga solidaritas apa? Solid pokoknya ya. Kebetulan yang ngomong solid ada di depan tuh Nah, sekarang. menjaga supaya solid gitu di koalisi menyambut pemerintahan yang baru ini. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya, kalau acara ulang tahun ya, masa di kantor nggak di rumah? Biasanya saya di rumah, kalau nggak di kafe. Lah,
Siapa ini Mungkin kan nanti nggak malam, cuti, soalnya iya. masalahnya kan nggak Oh, cuti Iya masih Pak dalam masa Prabowo. kerja soalnya. Ya kan, ini kalau kita bisa ngambil cuti ulang tahun, kalau Pak Prabowo ngambil ya udahlah ulang tahunnya di kantor aja gitu Oh kan, iya, siapa tahu sekalian deh ya. sekalian lah Oh iya, traktir bisa, anak bisa. kantor mungkin kata Pak Prabowo gitu kali ya. Bener. Oh iya benar juga. Ditraktir apa ya biasanya ya? Tempe mendoan. Pizza Pizza. kalau ulang Biasanya. tahun Oke, Biar biasanya. gampang. Biar gede langsung Iya, ya. biar yang langsung banyak ambil Atau karena mau resign dari jabatan Menteri Oh bener Pertahanan, juga. donat. Donat ya. Karena mau Iya, resign bener. dari jabatan Donat, merah. Atau pisang goreng madu Nah, bisa. Bisa. Enak sih. Enak Cocok, sih. cocok. Bisa, gitu. bisa. Tapi melihat apa namanya masih banyak pertemuan-pertemuan penting gitu yang dijadwalkan, bisa jadi kemungkinan pengumuman kabinet mundur dong ya dari jadwal yang seharusnya tanggal 20 sore kan? Ya, kalau sampai sekarang sih belum ada perubahan ya, bahwa tanggal 20 nanti setelah dilantik sorenya Pak Prabowo ada pengumuman kabinet gitu kan. Dan kemudian tanggal 21 itu langsung pelantikan. Dan langsung paginya pelantikan menteri, siang atau sorenya pelantikan wakil menteri dan kepala badan. Jadi semuanya itu dalam 1 hari. Dan setelah itu bahkan rencananya bakal ada kayak retret atau pembekalan lagi di Oh gitu. Akademi Militer Magelang. Ih keren, ada retreatnya Ada ya. retreatnya. Pak Jokowi gak ada kan kemarin tuh Nggak setelah ada, dilantik. gitu langsung. Nah, makanya sejauh ini sih belum ada perubahan tuh dari jadwalnya, dan karena beberapa kali juga kan dari Pak Prabowo atau timnya mengatakan pinginnya tuh begitu dilantik langsung ngegas gitu, langsung oke. jalan Gaspol. semua program-programnya. Jadi kalau kita lihat kalau Pak Jokowi dulu kan memang saya pemanggilan menteri itu baru dilakukan setelah pelantikan ya. Ini Pak Prabowo sudah melakukannya sebelum gitu. Jadi sudah motong tahap di awal gitu kan. Jadi kita lihat aja apakah misalkan memang nanti setelah pelantikan minggu pertama kan tadi masih ada mau ke Magelang dulu, mungkin ada sertijab atau ya mungkin saling berkenalan, ini menteri-menteri baru gitu ya, wakil menteri baru pekan berikutnya gimana efektif jalannya kabinet. Bikin grup WhatsApp baru. Nah, Bener, bikin bisa. grup WA gitu. Pakai WA nggak ya kan. mereka? Yang lama bubar gak ya grup WhatsAppnya? Nah, nggak tahu nih. Kita tanya kali ya langsung. Nanti Adminnya Pak Bas. Pak Bas gak pakai WhatsApp. Bisa diganti aja namanya. X. Oh ya bisa. Bisa. Ya. ganti X. Ya kan, bisa kan. Tiara kalau dilihat-lihat berarti kayak agenda besar selanjutnya sebelum pelantikan adalah pertemuan sama ketum PDIP nih, Megawati. Ya, yang gitu. ditunggu-tunggu nih ya sama Bu oke. Mega. Apa sih yang diharapkan Pak Prabowo dan koalisinya terkait pertemuan ini? Ya, kemarin kan memang sebenarnya ancang-ancang pertemuan ini sudah beberapa kali juga dibahas gitu ya. Mulai dari ngomongin tempat, ngomongin makanan gitu. Sampai kemarin misalkan Pak Pramono Anung sudah sempat membawa pesan dari Bu Mega ke Pak Prabowo gitu kan. Walaupun Betul. pesannya rahasia katanya ya, Oke. masih belum dibocorin sampai sekarang gitu. Kita melihatnya juga kan sebenarnya memang hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu kan sebenarnya selama ini baik ya. Ya. Gitu. Mereka punya hubungan yang panjang kalau ditarik ke belakang, pernah berduet gitu kan. Pernah dulu sama-sama sampai dimasakin nasi goreng gitu Betul. kan. Iya. Hubungan Mbak Puan anaknya Bu Mega dengan Pak Prabowo pun baik gitu kan. Tapi memang saat di pemilu kemarin berada di kubu yang berbeda gitu. Jadi sekarang setelah Pilpres selesai dan masuk masa transisi jelang pemerintahan baru, memang kan Pak Prabowo terlihat merangkul parpol-parpol yang tadinya rivalnya kan, seperti yang dari Nasdem, PKB, PKS gitu kan. Semua itu sudah dirangkul gitu. Sisa PDIP yang belum bertemu gitu. Jadi memang kemudian nanti apakah Pak Prabowo dan Bu Mega selaku ketum PDIP akan bertemu sebelum pelantikan gitu. Iya. Karena efeknya adalah tentu saja tidak bisa dipungkiri efeknya ke kursi menteri gitu kan. Apakah misalkan dengan satu parpol gitu kan, misalkan PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo, kemudian akan mendapatkan kursi menteri atau enggak nih gitu. Atau sama kayak Nasdem yang masuk koalisi tapi nggak dalam Ya, kabinet. Nasdem yang pada akhirnya menyatakan tidak mau masuk kabinet gitu. Atau misalkan kalau kita lihat PKS gitu kan, katanya memberikan nama akademisi gitu, profesional. Kalau dari PKB bahkan ketum ya Caimin langsung nih udah dipanggil jadi calon menteri.
Nah, kita lihat nih PDIP nanti gimana, apakah misalkan dengan pertemuannya Pak Prabowo dan Bu Mega ini kemudian efeknya jadi ada nama kader PDIP di kabinetnya Prabowo Gibran. Oke, tapi kalau misalkan nih ternyata nih, ini kan semua bisa terjadi ya kan, kayak surprise gitu kan. Kalau pertemuan ini tidak Nggak jadi. terjadi, Nah. gagal gitu, yang dirugikan tuh sebenarnya siapa sih, Kak? Tentu aja pasti tiap parpol ada pertimbangannya ya, plus minus. PDIP sendiri aja sempat ada salah satu elit PDIP menyebutkan di internal parpol itu ada ya pendapatnya beda-beda soal apakah pertemuan ini perlu dilakukan atau tidak gitu. Oke. Apakah PDIP perlu ada perwakilan kader di kabinet Prabowo Gibran gitu. Itu ada beda-beda pendapat juga gitu kan. Jadi tentu saja ya parpol PDIP punya pertimbangan plus minusnya, dari kubunya Pak Prabowo tentu juga punya pertimbangan plus minusnya menggandeng PDIP gitu kan. Dan pasti di politik juga tidak mungkin tidak mungkin cuma salah satu pihak yang untung gitu. Semuanya Pasti mau ada. semuanya sama-sama mau mencari deal yang menguntungkan gitu kan. Nah, itu yang kita belum tahu nih dealnya apa. Nah, kalau misalkan nggak jadi gitu ya, misalkan ini kan ancang-ancang pertemuan sebelum pelantikan, kalau nggak jadi ya bisa jadi berbagai pesan bisa terbaca lah oleh publik gitu kan, tergantung publik bagaimana membacanya. Apakah berarti nggak deal, apakah berarti misalkan bentuk dukungannya ada bentuk yang berbeda gitu kan. Iya. Nah, kita lihat juga gitu, seperti misalkan kemarin kan kader PDIP nggak terlihat tuh sewaktu Prabowo manggil calon menteri ke Kertanegara. Pas di Hambalang juga belum ada kader PDIP, tapi ada Pak Budi Gunawan. Oh, Ya, Pak Budi Gunawan yang sebelumnya kepala BIN gitu kan, memang selama ini juga diketahui juga dekat dengan PDIP gitu kan. Jadi ketika kemarin Pak Budi Gunawan akhirnya terlihat ada di Hambalang mengikuti pembekalan calon menteri, jadi pertanyaan apakah Pak Budi Gunawan ini perwakilan PDIP atau bukan gitu. Oke. Diasumsikan pada saat ini masih jadi Ya. perwakilan ya. Nah, tapi salah satu elit PDIP juga tadi menyatakan Pak Budi Gunawan bukan kader, bukan perwakilan, memang dekat dengan Oke. PDIP, tapi bukan kader gitu. Nah, makanya ini masih menjadi apa ya, tebak-tebakan Tanda juga, tanya. menerka tanda tanya juga gitu kan. Karena Mbak Puan sendiri kalau ditanya soal Pak BG yang akhirnya juga ikut pembekalan calon menteri gitu ya, bilangnya ya silahkan ditanyakan ke yang bersangkutan gitu, atau tunggu lihat tanggal 20. Sekarang jawabannya paling Normatif ya. paling favorit jawabannya tuh Paling gitu. Tunggu tanggal favorit. 20. Tunggu tanggal 20. Iya, iya. Lihat apakah nanti pas pelantikan atau menteri dilantik ada nggak nih gitu. Oh, ini tuh ada surprise-nya ya, manuver-manuver tiba-tiba kayak ngedrift. Nah, Iya kan? karena Iya kan? bisa jadi sekarang udah gini tiba-tiba pas tanggal 20 belok. Iya, tapi kan Gitu. ngomong-ngomong manuver nih, kalau Bapak Jokowi kan last minute tuh di minggu ini tuh ada pergantian nih. Banyak Ini tuh nyopot-nyopotin ada orang. apa sih, Kak? Sebenarnya kalau misalkan seperti yang pergantian kepala BIN ini ya, ini memang Pak Jokowi juga udah menyatakan ini hasil diskusi dengan Pak Prabowo juga gitu kan. Oh. Jadi memang kepala BIN sebelumnya kan Pak Budi Gunawan itu kan di era Pak Jokowi gitu ya. Pak Prabowo memasuki era pemerintahannya ada nama baru gitu ya, dan ya itu sudah didiskusikan, makanya ada pergantian kepala BIN gitu. Dari Pak Budi Gunawan menjadi Pak Herindra. Dan memang kalau kepala BIN itu prosesnya kan harus melalui di DPR gitu. Jadi kemarin dalam waktu singkat sudah diproses di DPR dan disetujui. Rencananya pelantikannya juga berbarengan nanti dengan pelantikan menteri, wakil menteri dan kepala badan. Termasuk Gitu. penggantian PJ Gubernur Jakarta juga bagian dari Kalau rencana soal kah? PJ Gubernur Jakarta itu memang memang sudah sesuai jadwal, adalah masanya habis tanggal 17 Oktober gitu. Dan kalau nggak salah Pak Heru Budi itu sudah diperpanjang sekali atau 2 kali, saya agak lupa persisnya, tapi memang sudah diperpanjang dan sesuai aturan itu Nggak bisa lebih dari ya 2 kali. harus ada pergantian Oh, gitu. oke. Jadi sudah proses kemarin di DPRD mengusulkan beberapa nama masuk ke Kemendagri lalu kemudian Pak Jokowi mengeluarkan keputusannya untuk menunjuk PJ Gubernur yang baru. Seperti itu. Kalau PDIP katakanlah tidak jadi bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, berarti oposisi yang ada di Senayan cuma PDIP praktis ya?
Kalau misalkan memang PDIP menyatakan itu ya, menyatakan Heeh. kami oposisi atau Iya. kami tidak ini bergabung masuk, gitu ya, ya berarti hanya PDIP gitu kan. PKS jadinya di dalam koalisi kan? Ya PKS kan sudah waktu itu ada pertemuan Pak Prabowo juga dengan Pak Salim Segaf dan rombongan PKS yang menyatakan, PKS juga menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo, kemudian sudah mengirim perwakilannya untuk masuk ke kabinet gitu. Seberapa besar dampaknya Tiara kalau misalnya PDIP masuk dan akhirnya tidak ada oposisi di parlemen begitu? Seberapa besar dampaknya ke jalannya pemerintahan nantinya? Dan termasuk nanti kalau PDIP ini di oposisi. Tentu saja ini ya, misalkan ada beberapa sisi melihatnya juga gitu kan. Di satu sisi misalkan melihatnya mungkin ya eksekutif dan legislatif itu akan berjalan beriringan, misalnya program-program pemerintah akan lebih lancar berjalannya gitu, bisa lebih cepat gitu, bisa lebih smooth gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain juga kita di negara demokrasi kan juga membutuhkan proses pengawasan juga gitu kan. Itu kan gunanya parlemen misalkan sebagai fungsi legislatifnya juga ada fungsi pengawasan gitu. Jadi itu juga tetap penting nih bagaimana misalkan legislatifnya gitu ya, walaupun memang mayoritas parpol pendukung pemerintah tetap tidak kehilangan daya kritisnya itu gitu kan, tetap punya ketika sesuatu yang melenceng gitu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya itu tetap harus diingatkan seperti itu. Jadi lebih condong kemana kira-kira nih Tiara, PDIP akan gabung atau enggak nih melihat kondisinya seperti itu? Ini kayaknya mesti lihat-lihat juga nih apa hasil obrolannya, karena biasanya parpol-parpol gini tuh biasanya ada kayak apa ya, utusannya, juru lobinya yang diskusi dulu sebelum pertemuan ketumnya atau tokoh utamanya gitu. Dan termasuk mungkin kemarin Pak Pramono juga. nah ya kan gitu. Dan ini yang masih biasanya tuh misalkan ada deal atau ada diskusinya atau obrolan-obrolan di belakangnya tuh udah sama politikus-politikus kunciannya ini nih gitu kan. Tinggal kita lihat apakah di beberapa sisa hari terakhir ini jadi nih pertemuan gitu. Bisa jadi Pak Budi Gunawan kemarin yang dicopot sama Pak Jokowi bagian dari ini ya, gesturnya untuk menawarkan posisi kepada PDIP. Is that? Kalau kemarin itu sebenarnya memang karena ya memang Pak Prabowo ada pilihan kepala BIN tersendiri, Pak Herindra yang merupakan Wamenhan sebelumnya ya, wakilnya Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan gitu. Dan bahwa kemudian Pak Prabowo memberikan posisi di kabinet kepada Pak Budi Gunawan itu juga tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri gitu ya. Nah, apakah selain nantinya ini juga kan misalkan kemarin udah dipanggil-panggil nih ya menteri, kayaknya udah adalah posisi-posisinya gitu. Nah, misalkan nanti ada nih juga kalau misalnya nanti ada kader PDIP masuk, apakah ada yang tergeser, ada yang tergantikan, beda gitu lagi petanya, kan? Beda petanya gitu kan. Karena biasanya memang parpol-parpol ini sudah mendukung, udah ada ini ya pembagiannya, parpol ini dapat berapa kursi menteri, berapa kursi wamen, atau ya pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, itu juga sebenarnya yang jadi hitung-hitungannya juga pastinya kalau misalnya ada pertemuan dengan PDIP, nah nanti apakah ada yang tergantikan, ada yang digeser atau gimana. Jadi sejauh ini info belum ada nih ya, pertemuan hari ini dengan Bu Mega akan jam berapa dan di mana? Ada nih, masih kita jagain kan di Teguh Umar, jagain. Tadi malam tuh infonya ada pertemuan kader-kader PDIP memang. Oh gitu, di rumah Bu Mega? Ya, tapi ya kalau jawaban normatif ya pertemuan biasa dengan Bu Ketum gitu kan jawabannya saat ditanya. Nah, apakah ya tentu saja pasti ada lah ya sebelum pertemuan utamanya kan ada pertemuan kecil-kecil sebelumnya gitu. Intro dulu, pemanasan dulu gitu kan. Apakah jadi misalkan hari ini masih panjang nih ya, kayak sore di Kemhan, apakah malam tempat lain? Atau mungkin mau besok atau mau lusa. Nah, atau sampai dini hari. Soalnya mepet nunggu ke tanggal 20 guys. Tinggal berapa hari lagi nih. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Iya. Karena 3 hari lagi. Di sana suaranya. Di sana suaranya jawab loh. Update sedikit dong Tiara soal ini pembekalan hari ini.
gue penasaran beberapa nama sih. Iya. Apakah ada yang kemarin ada datang ke Kertanegara dan hari ini ke Hambalang ternyata tidak kelihatan, nama-nama yang menarik itu ada nggak terlihat? Nah, jadi yang kalau ke Hambalang ini kan memang kalau wartawan standby di luar ya. Jadi kayak kalau dan para tokohnya masuk naik mobil gitu. Jadi kalau misalnya pada buka jendela ya kelihatan nih siapa yang datang. Tapi kalau enggak cuman langsung wush gitu ke dalam ya kita nggak tahu kan siapa yang di dalam. Jadi tebak-tebak buah manggis Tebak-tebak aja buah ya. manggis. Nah, beberapa kalau yang tadi buka jendela kan kelihatan misalnya ada Pak Anies Mata, ada Pak Bima Arya gitu kan, dan Raffi Ahmad? Nah, Raffi Ahmad nih belum kelihatan. Raffi Ahmad, Gus Miftah itu tuh nggak kelihatan. Nah, apakah itu dalam mobil yang tidak membuka jendela atau memang nggak datang, kita belum tahu nih, belum ada konfirmasinya. Atau gitu. Veronica Tan? Bu Vero juga tadi nggak kelihatan kalau yang buka-buka jendela Oke, ya. Jadi oke. kita masih menduga-duga ada dalam patungan. Nah, biasanya kemarin tuh ya kalau yang pembekalan calon menteri kemarin akhirnya kan terbuka semua waktu dirilis foto video gitu Betul. kan. Yang Kita foto baru bareng ya. ya foto Oh, bareng kita iya, jadi iya. bisa lihat siapa-siapa aja yang datang. Nah, ini kita juga masih nunggu nih, masih sambil kepo-kepoin juga medsosnya para calon wakil Masih di menteri close nih. friend soalnya. Siapa mungkin update-nya di close friend dulu Masih di ya. close friend soalnya. Belum update di yang Tenang. terbuka semua gitu. Siapa tahu nanti kalau udah update di story-nya atau udah bikin reels baru kita lihat siapa aja nih muka-mukanya. Betul, kita tunggu nih ya. Mm-mm. Udah nggak embargo lagi ya. Nah. Boleh rilis sekarang. Fotonya kirimin. Airdrop dong, airdrop dong. Gua tuh Gitu. tag gue aja ya, gue iya, tinggal iya. repost. Oh iya tim. Tahu-tahu ada tim repost gitu, ada tim Bener-bener. repost. Ih, maaf banget masih di close friend. Gitu kan. Nanti Langsung. dia besok-besok ya. Yang satu udah semangat foto-foto, satu minta di tag doang. Sayangnya Benar. menteri-menteri nggak ada ini ya, nggak ada ngasih kayak langganan subscribe. Oh kayak iya bener, tapi menarik pemain-pemain loh. bola ya. Itu menarik loh. Tapi menteri-menteri nggak ada. Iya, jadi kenapa kayak ya? kalau mau info lebih dini silakan subscribe. Mungkin nanti ya. Nama grup WhatsApp-nya mereka besok apa? Saran, Saran silakan. Tiara. Saran, silakan. Apa nih? Nama grup WhatsApp-nya apa? Ide grup WhatsApp waduh, belum ada ide nih kita nih. Apa ya ngelihat itu? Apa ya? Hambalang ini. Masa Hambalang Bon. Hambalang Bone. Masa Iya, tabrak-tabrak gas, Wes. tabrak-tabrak masuk. Mohon maaf, panjang banget tuh grup TTM, tabrak-tabrak masuk. TTM. Iya TTM. Boleh. Bisa jadi. Bocet apa bocet? Kan tadi udah Hambalang Baun. Halang bau. Boleh kan? Mungkin ada ini lagi ya, grup band baru pengganti Elekio Band ya habis Iya, ini iya. ya. Nih ada audisi dulu ntar siapa nih yang mau jadi vokalis gitu ya. Bener. Siapa yang jadi Pengganti Bu drummer, Retno, pengganti Bas, audisi Pak Bas. dulu. Audisi dulu jurinya siapa ya? Jurinya Pak Penasaran? Prabowo. Yofi Widianto Oh iya, bener Oh, iya. juga. Ternyata Mas Yofi diundang buat itu. masuk ke grup band baru ya. Oh iya, Buat bikin benar band baru. benar. Iya, iya. Kok Aduh. Jokowi punya Elekio Band, saya juga pingin atau Prabowo. Ayo kita siapa nih yang bisa kita ajak? Kirim Pengen juga sampel dia. suara dulu nggak ya sebelum datang audisi? Bisa Iya sih, karena Mas Yofi yang jadi Iya ininya, kan. Jadi jurinya. Heeh. kuratornya. Agak pressure ya, takut pitch-nya nggak bagus. Bener. Pitch control. Tahu-tahu bawa mentornya Mbak Ii lagi kan, wah pitch Iya. control. Awas, awas. Waduh. Ketahuan umur banget kita semua. Oke deh. Masih hari yang sangat panjang untuk kita Yes. semua menanti sampai tanggal 20 tentunya ini pertemuan-pertemuan juga akan banyak. Silakan diupdate aja nanti Detikers di detik.com, Detik News semuanya Betul. akan kita update bersama. Anyway, terima kasih Tiara sudah Terima datang kasih, lagi. Detik Sore. Semangat untuk menu masakan Padangnya ya pagi Yes, sore pagi terus sore. kayaknya sampai tanggal 20 nanti. Betul, Ya. keren. Oke, habis ini kita akan menuju ke daerah lainnya di Indonesia. Detikers kita akan ngobrol soal apa Pak Cut? Soal evakuasi. Wah, bagus. Baik, kalau gitu, kalau penasaran tetap di Detik Sore. Nggak cuma Hore. Hai, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore. Gak ada suaranya. Kebetulan kita kasih waktu Bapak untuk mengunyah dahulu. Ya kan? Namanya juga sore-sore itu butuh apa? Asupan. Pendorong semangat kan. Benar.
benar. Kita tuh harus bisa punya jalan-jalan tikus untuk bisa menyemangati diri sendiri. Kalau orang lain nggak bisa nyemangatin kita sendiri. Benar. Kenapa marah-marah ya kesannya ya? Iya, jujur. Ngomel-ngomel ya? Mendingan ya daripada kita marah-marah nih, ngomel-ngomel, kita langsung say hi sama Ibda Syahara. Karena kan kita selalu kayak gembira kalau misalkan ketemu Ibda Syahara. Hai, Ibda Syahara. Hai Libra. Libra girl. Halo, selamat sore. Ketemu Selamat lagi nih, sore. pantun dulu dong Ibda Syahara. Bosan gak sih ketemu aku dulu terus? Enggak. Serius enggak. Jujur nggak akan Karas bosen nggak? apalagi kalau Ibda Dikasih Syahara nyanyi. pantun. Tadi pantun, sekarang nyanyi. Mau Dua-duanya. semuanya lo gue lihat-lihat. Mau lah, silakan Ibda Syahara Besok aja bernyanyi dan kali ya. berpantun. Pantun. Iya mau pantun apa nyanyi Ibda Syahara? Pilih, Kita pilih, pengen pilih. dari Ibda Syahara. Laporan dulu gak sih? Ya udah, boleh. Silakan, laporan Silakan dulu. berpikir nyanyi apa atau pantun apa sambil laporan, lebih susah lagi kan? Silakan Ibda Syahara. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Dipikir dengan saya Ida Syara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya dari kawasan Simpang Pasar Rebo, yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini tampak sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari berbagai arahnya. Karena memang pada saat ini juga masyarakat telah pulang dari perkantoran dan juga memang di kawasan ini terdapat terminal di mana banyak sekali aktivitas keluar masuk dari angkutan umum maupun bus di sekitaran kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo ataupun Kampung Rambutan yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun yang hendak menuju ke kawasan Condet pada saat ini juga terpantau ramai, namun memang masih terbilang lancar. Sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak berjalan kaki demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian di Tikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pasar Minggu ataupun Condet yang hendak menuju ke arah Pasar Rebo ataupun yang akan mengarah ke Kampung Rambutan pada sore hari ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang kondusif lancar. Namun di kawasan ini diprediksi akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan beriringan dengan jam pulang perkantoran, dan kemudian juga kami menghimbau untuk para pengendara harap untuk selalu berwaspada, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di seberang tempat. Selain itu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang hendak berhenti untuk menuju ke pusat pertokoan ataupun perbelanjaan di kawasan ini harap untuk tidak terlalu lama dan tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena akan menghambat arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cijantung ataupun Ciracas yang akan mengarah ke Keramat Jati pada sore hari ini terpantau lancar. Sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 harap untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian kami juga menginformasikan kembali bahwasanya pada saat ini terhitung mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2024 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia sedang menggelar operasi Zebra yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu kami dari pihak kepolisian tak henti-hentinya selalu menghimbau serta mengingatkan kepada Anda para pengendara roda 2
harap untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta selalu menggunakan helm yang berstandar SNI. Kemudian bagi Anda para pengguna jalan roda 4 harap untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan di Tikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Sop Langgar Sop. Baik, terima kasih Detikers. Selanjutnya kita akan kembali ke studio bersama dengan rekan-rekan. Silakan. Iya. Terima kasih banyak Ibda Syara. Mulai nggak fokus ya tadi terakhir-terakhir ya. Karena sambil berpikir Tahu aja. mau nyanyi atau pantun ya. Coba silakan dong. Pasti udah Sumpah, disiapkan. ini gara-gara dari aku tadi ya. pikiran ya, aku kayak, aduh habis ini aku pantun apa ya? Makanya kalau pantun kan mikir dulu, nyanyi aja mendingan Itu, nyanyi. sekalian ngehibur Masalahnya nggak bisa penumpang nyanyi angkot yang ada di juga. belakang. Iya tuh kan ada orang-orang di belakang. Motornya mogok tuh. Nggak bisa nyanyi, apa dong, balonku ada 5. Jangan dong, kopi dangdut bisa nggak? Benar, kopi dangdut bisa. Kalau ku pandang langit yang naik Di sana. Lanjutin. Next kali ya. Apa? Nggak hafal, sumpah nggak hafal. Ya udah, Bernadia. Direction coba. Lagu One Direction tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah. You know you're beautiful dong. Ini Bernadia, pasti Bernadia, tahu. coba, Bernadia tahu nggak pasti tahu Bernadia? kan? Apa tuh? Depannya apa? Depannya. Untungnya Baru Bumi masih ada satu berputar. bulan Dunia masih bosan Pak yang itu berputar. mulu Pak. Di mana-mana Kenapa jadi lihatnya gini itu. berantak ya? Yang Udah mana, Bri? Yang ini dong, apa yang belum ada 1 bulan. Ntar jatuhnya gagal move on dong. Bener. Baiknya lagu apa ya? Oh, baiknya lagu ini. Apa namanya? Ya Rasulullah alaihi. Jangan Pak, lagu saya. Hati-hati Anda. Kenapa? Kan itu lagu yang menggambarkan semangat kerohanian. Betul, setuju. Udah sampai pusing daripada pusing, mumpung abis ulang tahun. Oke, kita lepasin Ibda Syahara. Ya udah deh, Ibda Syara, terima kasih banyak. Tapi Besok deh, lain besok aku kali siapin lagi dulu. ketemu aku lagi harus nyanyi sama pantun 2. Betul. Mm-mm. Besok please ya. Semoga kita bertemu lagi Insya besok Allah. ya Ibda Ya, Syara please. ya. Please. Please. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Terima Bye. kasih Ibda Syahara. Sikat Jun. Kata mau nyanyi. Betul. Ada. Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ketawanya gimana? Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Langsung rapnya. Susah Komat dong kamit. Pak. Sambil komat-kamit mulut Mbah Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Cekit. Malah gue yang kesurupan ya. Iya, kenapa? Kenapa kita nyanyi itu Pak? Kenapa? Karena kita akan ngobrol sama Mas Alam. Mas Alam. Ahlam gak tuh? Alam. Mas Alam Syahdan, jurnalis Detikom yang akan mengabarkan kita informasi terkini tentang Betul. penyelamatan 71 nelayan 70. di Sukabumi. Betul, 71 nelayan di Sukabumi. Benar, katanya Luar mereka biasa. ini terjebak di dermaga Sukabumi Mhm. dan kelelahan dan sedang dilakukan evakuasi. Ya. Tapi kabarnya seluruh nelayan sudah berhasil dievakuasi. Tapi tetap kita mau tahu kabar terkininya langsung dari Mas Alam atau Kang Alam Kang yang Alam. ada langsung di lokasi. Yes. Kira-kira apa kabar terbarunya dari para nelayan yang sempat terjebak ini? Apakah kita belum Tapi karena Kang Alamnya masih nyiapin sesajen ya karena kan Mbak Dukun. Betul, karena kan Mbak Dukun. Atau masih ngobrol sama Mbak Fety Vera? Bener, bisa. Kan adik kakak soalnya kan. Betul. Kalau Mbak Fety Vera nyanyinya lagunya gimana? Coba tanya Kang Alam. Kita coba tanya langsung. Hai Mas Alam. Baik, selamat sore rekan Pocut dan Edo di studio. Selamat sore Kang Selamat Alam. sore Kang Alam. Gimana kabarnya Mbak Fety?
Siap. 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 Soal kayaknya udah 1000 pertanyaan Oh, nih benar. yang nanyain ke Kang Alam. Kalau ditanyain Kang Alam pasti nanya Fetty Vera. Benar. Oke, kita langsung masuk aja soalnya penasaran banget Ya. gimana ceritanya tuh sebenarnya gimana sih awalnya Mas Alam kalau boleh Sampai 71 dijelasin nelayan ini terjebak 71 gitu ya. loh. Baik, rekan Postur dan Edo, saat ini saya berada di Satpol Airut Polres Sukabumi. Awalnya kami akan langsung wawancara juga dengan Kasatpol Airut AKP Tenda Skender. Hanya saja beliau saat ini berada di Satradar 216 di wilayah Surade dan bersama dengan para nelayan yang alhamdulillah update terkini terbaru yang kami dapat sekitar pukul 17.00 tadi bahwa 71 orang nelayan yang sempat terjebak di ujung jembatan dermaga di kawasan Tegal Bulet sudah berhasil dievakuasi, begitu rekan Postur dan Edo. Kenapa Begitu. kondisinya seperti apa sampai bisa terjebaknya di dermaga, Kang? Oke, perlu saya jelaskan bahwa kondisi dermaga tersebut adalah eks jembatan menuju ke dermaga eks tambang pasir PT SBP yang memang sudah tidak beroperasi. Nah, oleh warga sudah puluhan tahun atau belasan tahun ini digunakan untuk sarana memancing atau mencari ikan. Ada juga beberapa nelayan yang memang sandar di dermaga tersebut. Pada saat kejadian, ombak memang di ketinggian 3 sampai 5 meter di lokasi tersebut. Bahkan pihak desa, kepolisian sudah memberikan himbauan agar nelayan tidak melaut. Namun 71 orang ini kebetulan saat itu berada di ujung ujung jembatan tersebut. Akhirnya ketika mereka akan kembali, ombak besar menghantam hingga beberapa bagian di jembatan tersebut roboh dan akhirnya akses untuk pulang para nelayan ini terputus. Di antara sebetulnya ada 74 nelayan seluruhnya. 3 orang hilang pada saat ombak tersebut menghantam bagian jembatan. 1 orang sudah ditemukan meninggal dunia dan 2 orang masih dalam pencarian. Sementara 71 sisanya yang sempat terjebak sampai pukul 17 tadi berhasil dievakuasi semua, begitu rekan Postur. Oke, nah ada kendala nggak saat proses evakuasi, Mas Alam? Oke, jadi awalnya evakuasi akan dilakukan oleh pihak Basarnas melalui jalur laut. Hanya saja kondisi yang ada di lokasi tidak memungkinkan karena posisi ombak ini tinggi. Sehingga akhirnya evakuasi dilakukan oleh Basarnas mulai dari pagi tadi menggunakan helikopter. Helikopter pun sebetulnya sulit karena kondisi angin di sekitar area jembatan juga memang cukup besar sehingga menyulitkan Basarnas untuk melakukan evakuasi. Namun alhamdulillah hari ini ada bantuan juga dari pihak TNI AU yang menurunkan pesawat heli Karakal dan Super Puma sehingga proses evakuasi berjalan dengan baik, begitu rekan Postur. Baik. Kang Alam, saya mau konfirmasi lagi, berarti 71 nelayan diantaranya itu sudah berhasil dievakuasi, sudah kembali lagi ke daratan begitu ya. Kemudian 1 orang nelayan sudah dinyatakan meninggal dan 2 lagi ini masih dalam proses pencarian sampai saat ini berarti? Betul, seperti itu kondisinya. Dan untuk yang 1 meninggal sudah ditemukan jasadnya, Kang Alam? Yang 1 meninggal sudah ditemukan pagi tadi rekan studio. Nah, kalau kondisi para korban nih sejauh ini setelah ditemukan, apakah mereka mengalami malnutrisi atau dehidrasi kan biasanya, karena kan ini di laut ya? Seperti apa kondisinya, Kang? Betul. Kondisi para nelayan, mereka terjebak lebih dari 24 jam. Jadi mulai dari pukul 6 pagi kemarin pada hari Rabu hingga hari ini. Artinya sudah lebih dari 1 hari. Mereka juga sempat melakukan live melalui media sosial, kemudian juga menghubungi kami di sini yang mengatakan bahwa kondisi di sana itu sudah kehabisan logistik. Kebetulan karena memang kondisi di ujung jembatan ini cukup area yang cukup luas, dibuat luas oleh para nelayan ini, sehingga terdapat pondokan-pondokan dan warung. Nah, kebetulan pada saat insiden tersebut terjadi, stok di warung tersebut habis, sehingga sejumlah nelayan yang memang terjebak di lokasi tersebut
kehabisan stok makanan. Alhamdulillah pagi tadi Basarnas juga menggunakan helikopter khusus memang milik Basarnas melakukan drop logistik di ujung jembatan di mana para nelayan tersebut berada. Seluruh nelayan saat ini yang sudah dievakuasi, apakah sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih di rumah sakit atau gimana, Kang? Oke, perlu kami informasikan bahwa 71 nelayan yang berhasil dievakuasi saat ini berada di area lapang milik Satradar Cibalingbing. Artinya mereka masih menjalani tes kesehatan dan sebagainya untuk melihat kondisi mereka menjelang pulang ke rumah. Baik, luar biasa ya kalau kita lihat video evakuasinya, betapa mereka diangkut bersama-sama begitu dari laut. Ya. Dan saat ini masih ada 2 orang lagi yang dilakukan pencarian. Bagaimana proses evakuasinya atau pencariannya, Kang, sejauh ini? Baik, informasi yang kami peroleh dari pihak Basarnas dan SAR daerah juga yang terlibat, juga dari Satpol Air, proses pencarian terhadap 2 nelayan akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan, meskipun yang selamat saat ini sudah berhasil dievakuasi, namun proses pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan untuk 2 yang masih dinyatakan hilang. Oke, masih ini ya, masih sampai saat ini juga masih dilakukan berarti ya, sampai 7 hari ke depan. Proses ya. Baik, kita doakan bersama semoga 2 nelayan lainnya yang masih belum ditemukan bisa cepat ditemukan dan dalam keadaan yang selamat ya. Betul, amin, semoga. Baik, kalau gitu terima kasih Kang Alam. Terima Pokoknya kasih kita Kang Alam. tunggu update-nya ya. Tentunya kita sangat menantikan update dari pencarian 2 nelayan lainnya. Semoga masih pada selamat dan sehat-sehat semua korban di sana. Terima kasih banyak Kang Alam atas informasinya. Terima kasih Selamat Kang. sore. Selamat sore. Itu pasti keluarga pada was-was tuh ya. Panik sih. Wow, 71 lagi. Banyak banget. Tapi jujur ya kalau misalkan dipikir-pikir lebih gampang bertahan kalau di hutan gak sih daripada di laut? Karena di hutan laut, bisa berburu, ada air. Iya. Kalau di laut, mohon maaf kan kalau misalkan minum air laut juga. Tapi di hutan bisa dimakan harimau. Mendingan dimakan harimau daripada dimakan paus. Betul. Kan paus nggak makan. Iya sih. Tapi laut tuh lebih mengerikan memang dari daratan. Iya. Karena kayak bawahnya tuh kayak deep sea-nya tuh kayak bener-bener kita nggak tahu apa yang banyak ada yang di sana. Belum bisa menemukan seperti apa sebenarnya kehidupan bawah laut terdalam itu ya. Iya. Pengen tahu apa tuh kehidupan yang ada di dalam Palung Mariana. Betul. Ya kan? Mau coba Pak? Enggak, makasih. Saya nyelam 3 meter aja udah panik attack ya. Betul, saya juga kebetulan kan agak takut sama laut ya. Tapi bisa berenang? Bisa berenang tapi, bisa berenang, aman aja gitu. Oke, ini kita juga ada kabar duka. Yang pagi ini cukup mengejutkan. Iya. Banyak orang. Dari salah satu personilnya One Direction nih. Nah, cuman sebenarnya kan tadi kita sempat ngebahas ya. Kayak ada ininya. Ada videonya ya kan sebelum dia. Oh iya betul, di Snapchat. Jadi beliau tuh sempat update Snapchatnya 1 jam sebelum kejadian meninggal karena jatuh dari lantai 3 hotel tempat beliau menginap. Cuma nggak tahu ya, kayak kelihatan beda gitu background dari tempat dia di Snapchat itu posting dan juga tempat beliau meninggal begitu, tempat kejadian perkaranya. Gitu. Tapi memang ini sangat mengejutkan Detikers yang terjadi kepada Liam Payne begitu ya, di umurnya yang 31 tahun ditemukan tewas tadi pagi atau waktu Rabu sore waktu Argentina. Media Argentina seperti La Nación dan Clarín melaporkan insiden ini bermula dari panggilan darurat 9/11 sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Menurut laporan itu ada seorang pria di hotel yang berlaku agresif yang diduga berada tengah terpengaruh obat-obatan dan alkohol. Pihak kepolisian dari 14B dan tim medis dari Emergency Medical Attention System langsung datang ke lokasi di Costa Rica 692 Palermo. Tapi sesaat sampai di lokasi, para medis mengkonfirmasi Liam Payne sudah tidak bernyawa. Dan menurut Kepala SAME Alberto Crescenti,
pria 31 tahun itu terjatuh dari ketinggian sekitar 13 sampai 14 meter. 13 sampai 14 meter. Dan banyak di media sosial kelihatan sih, gue belum bisa mengkonfirmasi bahwa itu benarkah foto dari tempat kejadian perkara, tapi ada beberapa postingan tuh dari di media sosial yang ngelihatin bahwa ini adalah kondisi tempat hotel, kamar hotel si Liam Payne-nya ini berada gitu. Kayak ada beberapa obat-obatan juga yang dilihatkan gitu. Oke. Dan Liam ini meninggalkan putranya yang berusia masih 7 tahun. Dan ya gimana ya, nggak kebayang sih gimana cara ngomongnya. Itu sih yang dari tadi kayak oke, dia kan punya anak ya, gimana ya. Namanya Bear Grey ya, nama anaknya. Udah 7 tahun ternyata. Udah 7 tahun anaknya ya, dia udah 31 tahun sih 31 Pak. tahun. Betul. Nikah muda. 24 tuh nikah muda gak? 24 nikah normal gak sih kalau di sini ya? Oh iya. Kalau misalkan mungkin di luaran nikah muda. Ya. Kalau di sini Mengingat normal. Leonardo DiCaprio sampai saat ini juga belum punya anak ya dan belum nikah. Betul. Kan emang harus mapan banget dulu ya. Nah, Kurang jadi mapan apa Leonardo DiCaprio? oh mungkin kan mapan secara emosional dan lain-lain juga bisa loh Pak. Kurang mewing juga. Kurang mewing. Benar. Nah ini foto dia. apa guys? Ini foto hotelnya nih. Jadi ini adalah hotelnya tempat kejadian perkara. Iya. Tempat dievakuasinya jasadnya Liam Payne ya. Betul. Karena memang kejadiannya sore jadi pasti berlangsung ke malam hari begitu. Iya. Kita juga masih menantikan sebenarnya respons atau keterangan dari teman-temannya di grup One Direction sendiri. Betul, belum iya. ada satupun yang kasih respons ya. Belum. Baik di media sosial masing-masing atau dari press release dari masing-masing personel. Yang ada tuh respons dari para artis atau selebritis Hollywood lainnya. Iya, tapi ini juga menarik karena sebelum meninggal Liam ini disebut stres karena gugatan ex pacarnya dia. Gugatan mantannya. Oh, gitu. Karena ibunya dari Bear Grey. Iya, karena ada masalah ya kan, Oke. gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh udah bilang nih Oktober 2024, mereka kan udah putus nih sebenarnya, tapi sejak putus dia mengancam bakal merusak handphoneku, ponselku. Parahnya pesan-pesan itu datang dari nomor telepon yang berbeda-beda terus. Jadi aku nggak tahu nih kapan dan dari mana pesan itu muncul, kata Maya gitu. Jadi mungkin nggak terima kali ya gitu, sambil menahan emosi loh dia ngomongnya. Cuman nggak tahu ya permantanan ini kan. Jadi banyak spekulasi ya karena memang tidak ini kejadiannya juga sangat cepat dan tidak bisa ditebak-tebak juga kejadian orang meninggal penyebabnya seperti apa. Coba ya jadinya spekulasi di masyarakat. Iya, ini karena ini kayaknya, karena itu kayaknya. Mana juga beliau beberapa waktu terakhir tuh sempat juga mengalami apa ya semacam cyberbullying oleh netizen gara-gara ya soal karir dan segala macamnya gitu. Dan katanya juga sempat ngirim pesan ya Cut. Bener, ke mantannya ini. ke mantannya katanya, wow ini agak bold ya, tapi aku akan mati. Kayak boleh nggak abang, kita boleh nggak bucin ya. Pelajarannya sebenarnya itu, cintai manusia secukupnya. Iya, cintai dirimu sendiri dulu baru cintai orang lain. Betul, setuju. Oke, sambil baca komen-komen, emang ada komen baru di YouTube, kita cek ya. Ada apa tuh? Coba kita lihat. Ih banyak banget penggemarnya Pocut. Ada Vanes Pilaf, selamat sore Pocut. Hai, selamat Saya sore. senang sekali melihat Detik sekarang streaming di YouTube, kalian yang terbaik katanya. Oh, wow. You guys are the best as well. Terima kasih Vanes, luar biasa. Ini yang personil FC ya? Oh, Vanes Wu. Kalau itu Vanes Wu. Iya beda ya. Beda. Dari Taiwan. Dia dari Iya mana benar sih? Taiwan. Taiwan kan. Iya, Kalau iya. ini kan bukan. Bukan yang OBBBB ya. Oh baby. Aduh kok jadi tahu. Aduh umur ya. Dilawardani Damaryati juga nyimak Pocut sambil minum kopi atau ngeteh nih. Kalau Coba. sore-sore emang enaknya ngopi atau ngeteh sih. Ini juga SZ super nyimak juga Nyimak katanya. juga sambil ngopi. Bagus, banyak yang nyimak Terima ya. kasih ya. Stay tune dong banyak guys sampai jam yang 6 sore nanti nyimak. kita masih akan ada kok. Iya, tenang. Kita masih ada. Nanti Sunset Talk juga seru banget loh. Seru, kita akan Jadi- ngobrol bareng sama ibu-ibu. Yes. Yang Ibu-ibu, doyan baca buku. bapak-bapak. Enggak pakai bapak-bapak. Ibu-ibu doyan baca gitu. Keren. Lama-lama beneran kita nyanyiin aja semua berita di sini, boleh nggak?
Ya kan? Capek ya, energi banyak terkuras nih nyanyi dan baca Aduh. berita. Tapi sebelum ke Sunset Talk kita baca sedikit lagi kali ya Yes, beberapa betul. berita Ya, trending ya, ya. lainnya di Detikcom hari ini, Detikers, termasuk bagaimana ini katanya ada yang meremehkan pemain naturalisasi timnas Ini Indonesia. dia. Kemarin media China katanya bilang Indonesia itu terlalu sombong. Sekarang bilang lagi sekarang pemain naturalisasi timnas Indonesia diremehkan. Siapa yang bilang? Dia adalah seorang Xi Weneng. Mudah-mudahan Si gue gak salah ya. Weneng, Pronounce-nya selaku gelandang China yang meragukan kualitas para pemain Ya. naturalisasi Indonesia yang berasal dari Belanda. Katanya CS dianggap kualitasnya tidak di atas pemain China asli. Pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia hanyalah pemain kelas 2 di Asia, bukan? Kemampuan kami tidak kalah dengan mereka. Senada dengan Xi Weneng, Wei Shihao juga merasa lebih punya kualitas daripada pemain Indonesia. Katanya, sebenarnya kami tidak berpikir tim Indonesia lebih kuat. Mereka hanya memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Pemain mereka tidak sebaik dari kami. Detikers atau netizen atau fans sepak bola Indonesia, timnas sepak bola Indonesia, ini kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Datangi akun Instagramnya. Betul, mungkin udah ya. Apa? Oh, balas di GBK. Balas Ya, di GBK tentu. itu seru sih. Balasnya di lapangan. Iya pasti. dong. Tapi kemarin nonton nggak? Nonton itu, gue tadi kenapa bikin anekdot seperti itu karena waktu nonton kemarin, jadi gue kemarin pas nonton itu di bioskop, terus teman-teman lain tuh yang pada nonton, kalau misalnya pemain China-nya lagi pada acting dan segala macam, ngulur waktu dan segala macam, langsung pada bilang gini, cari akun IG-nya. Jadi kayak pengen langsung dibully, Iya sih, bener. pengen disamperin. Tapi iya sih, gue juga ngeliat tuh beberapa kan, karena gue kan kebetulan lagi sambil kerja tuh Oke, pada saat itu. kerja Tapi- banget anaknya Betul, terus-terusan. sambil bekerja tapi pada ada yang nobar. Jadi kan gak konsentrasi, setiap cut kayak nonton kayak seru banget nih gitu ya kan. Number one fans ya. Iya dong, karena kan Indonesia. Siapa favorit lo dari pemain timnas? Semuanya Pak, Sebutin salah satunya namanya. semuanya nggak bisa gitu. Kalau misalkan kita tuh kalau misalkan membela Indonesia ya harus semuanya. Nggak bisa. Tapi pelatihnya Nggak tuh bisa. favorit banget ya. Pelatihnya tuh bikin kayak semuanya bisa bonding. Siapa Cut nama pelatihnya? Siapa Pak? Kita tanya Bapak Afif. Halo Pak Afif. Sinteyu. STY. Iya, Ah. STY. Bisa kan? Tadi padahal gue baru nyebutin nama salah satu pemainnya tuh Jai Itses gitu. Bener. Tapi Bocet tuh sukanya yang lain yang asalnya dari yang ada keturunan Italinya, ya kan? Cut, siapa namanya? Oh ini Mark Klok. Oh. Bukan ya? Marco dari Belanda. Dari Belanda ya? Iya, yang di kemarin diinget-inget ya. Nggak Mark udah gak dipanggil lagi. Iya, Kapan lagi boleh dong nggak Mark? Mark Klok kesini? Mas, let's go here. Let's join us. Let's join us here. Iya bisa lah kita ngobrol-ngobrol soal Iya. timnas. AFF. Iya boleh. Boleh. Ayo seru banget tuh. Udah ya cukup ya. Kita kan mau siap-siap Sunset Talk. Betul. Ya Abis ini kan? ada segmen terakhir Detikers Save the Best Yes. for Last. Kita akan ngobrol bareng sama siapa Cut? Sama Putih Puar. Hihi. Jadi founder Bu Ibu Baca Buku. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu kan. Bagaimana sih cara mendidik anak dari awal suka baca buku. Apalagi di era digital saat ini ya kan. Iya banyak orang yang kayak males baca buku mendingan scroll TikTok atau media Iya, sosial. makanya penasaran kan, langsung aja kita siap-siap dulu. Break. Ya, Ya. kita kembali lagi sesaat lagi Detikers habis yang satu ini tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay, balik lagi di segmen yang paling menarik, Sunset Talk. Ya kan? Ya, karena ini selalu menyisakan segmen yang kita simpan paling belakang karena bintang tamunya
paling ditunggu-tunggu biasanya. kalau kita Betul, siapkan. betul. Dan ini pastinya temanya beda dari yang Iya, berita sebelumnya ya. betul, beda banget. Kita perkenalkan dulu bintang tamu kita hari ini. Selamat datang di Detik Sore, Mbak Putih. Selamat sore. Founder Hai. dari Bu Ibu Baca Buku. Bu Ibu Bener baca nggak? buku. Betul. BBB. BBB boleh. BBB. Bu Ibu baca buku book club soalnya belakangnya. Oh, Bu Ibu baca Bu buku. Ibu baca Oh, buku iya. book club. Ini klubnya C Pak atau K? Pak C. C ya. C. Club. Jadi ini suka untuk kayak trivia. Kalau BBB book club itu B-nya ada berapa? Oh gitu. Nah, supaya orang ingat sama namanya. 3. Salah dong. Kan Bu Ibu baca buku BBB 4. book Bu club. Ibu aja udah 2. Baca buku 4. Gue emang sengaja, Oke. sengaja Tapi aja. tambah klub jadi 5. Iya. Iya. Kan? Nah, boleh nggak kita nggak belajar matematika hari ini? Boleh, Kita udah belajar sore ya. matematika, Tapi awalnya Bu Ibu baca buku ini tuh lahirnya gara-gara apa sih, Mbak? Ya, jadi Bu Ibu baca buku ini dimulai di 2018 dari kekhawatiran aku. Aku kan ibu-ibu. Nah, aku tuh ngerasa orang di sekeliling aku tuh nggak terlalu suka baca. Yes. Tapi yang namanya ibu-ibu tuh pengen anaknya suka baca, Benar. ya kan? Kalau misalnya disuruh lebih mending anak nonton YouTube atau baca buku, kita pasti berharap anak baca buku Baca dong. buku, Tapi yes. kita gimana? Anak itu akhirnya melakukan kalau 1 dia nggak enjoy, 2 nggak ada yang nyontohin gitu. Makanya kita bikin Bu Ibu baca buku book club, pengennya ibu-ibu ini tuh baca buku untuk dirinya sendiri supaya dia enjoy dan akhirnya dia nularin ke anak-anaknya. Oh, karena pada dasarnya anak itu kan mencontoh ya. Betul. Oh, paham. Berarti ini udah tahun ke berapa, Mbak? Tahun ke-6 ya Ke-6 dari ya? 2018. 2018 ya. Oh, wow. 6 tahun keren. berjalan, apa saja yang sudah jadi achievement sejauh ini dari Bu Ibu baca buku? Jadi sebenarnya Bu Ibu baca buku itu lumayan berprogres dari tahun ke tahun karena dimulainya organik banget gitu ya, tanpa pendanaan dan segala macam. Jadi kita mulai dari cuman online, terus cuman kayak sharing-sharing konten di media sosial gitu, ngajakin orang-orang baca buku dan share buku bacaannya gitu. Terus kemudian lama-lama growing, kita jadi sekarang rutin punya kegiatan diskusi, punya webinar, terus ada kompetisi menulis gitu. Terus kita juga sampai saat ini udah punya sekitar 2.100-an member yang listed sebagai anggota. Dan ya pokoknya jadi rutin mengadakan kegiatan tuh menurut kita udah ya progressing lah gitu. Berarti 2100 nih ibu-ibu semua nih? Nggak semua Oh, nggak ibu-ibu, semua. tapi lumayan banyak yang Kak aku kan perempuan, mungkin aku jadi ibu aku juga mau dong join gitu. Oh iya, persiapan. Ya sebelum jadi ibu, tapi perempuan Iya, semua berarti perempuan. Ya tapi 2100 bapak-bapak ya. kalau mau join boleh, Boleh cuman juga. memang pilar-pilar program kita banyak kan ya memang untuk cewek, tapi boleh kalau cowok mau join. Oh, jadi Bapak-bapaknya. nggak menutup kemungkinan laki-laki juga boleh join ya, Mbak ya? Betul. Atau mungkin nanti bisa jadi kalau udah banyak membernya jadi split ya, jadi pak bapak baca buku. Itu Pak udah banyak bapak sih. baca buku, Udah oh banyak. iya. Boleh nggak kita bikin pak bapak ya? Boleh gitu. Oh gitu, cuma yang iya, masih menarik tergabung sih. dalam satu wadah sekarang. Boleh gitu. Ah, I see. Nah awalnya tuh gimana sih cara ngajak ibu-ibu lain untuk baca buku? Karena kan susah kan, pasti kalau misalkan dari kecil dia nggak suka baca buku, gimana caranya pas dia jadi ibu-ibu dia bisa suka nih baca buku? Ya kan agak sulit. Gimana Iya. sih Mbak? Jadi memang kalau sekarang yang pasti tantangan baca buku tuh kan banyak, Yes. ya kan, banyak distraksi dari media sosial, streaming platform dan lain-lain. Terus udah gitu tambah lagi ibu-ibu mah rungsing, repot gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara sih kalau misalnya kita ngomongin baca buku. Satu, strong why-nya dulu nih gitu. Pengen gak sih kita pengen anak-anak kita lebih banyak baca buku, dan kemudian kan kalau anak literasinya bagus, dia tuh sebenarnya makin enak ke nanti udah makin kelas berapa tuh nggak usah banyak diajarin, dia kayak belajar sendiri, nyari sendiri gitu. Nah itu salah satu strong why yang oh ya kalau anak dicontohin baca buku dari kecil manfaatnya banyak, meringankan tugas ibu. Itu salah satu celah yang kita suka ini. Terus kemudian baca buku tuh juga kan sebetulnya buat relax ya, untuk kita istirahat. Nah kita bilang bahwa kalau ibu-ibu baca buku itu sebenarnya mereka bisa lebih santai,
Terus dia juga mendapatkan benefit tapi dimulai dari yang ringan-ringan aja dulu bacaannya gitu. Nggak usah yang langsung mau berat atau mungkin ada yang suka cerita, ih dulu aku baca Harry Potter tuh tamat-tamat aja sekarang susah. Ya nggak apa-apa, sekarang mulai dari yang tipis-tipis aja dulu, yang penting dapat si strong why-nya itu tadi gitu. I see. Tapi jujur ya, ini sedikit cerita ya, hobi banget bercerita perempuan ini. Ya udah ya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Cuman soalnya ini agak berhubungan. Jadi kebetulan gue tuh suka banget baca Mbak. Tapi suka bacanya tuh dalam hati. Jadinya kayak cuman kayak short memory loss ya jadinya ya. Enggak, belum nyampe. Belum Sabar. nyampe. Gitu jadinya dulu tuh aku tuh sempet tau gak sih kayak orang susah banget ngomongnya, lidahnya kepletot. Oh iya. Nah, sampai akhirnya ada yang bilang kalau baca buku karena kebetulan suka diomongin aja. Oke. Dan itu ngebantu gitu loh. Jadi mau bercerita tentang apa yang sudah dibaca gitu. Enggak, jadi pas ngebaca sambil dibaca dibaca. sambil. Membacakan nyaring. Secara Sambil nyaring. baca, nyaring gitu, dan itu ngebantu gitu loh. Jadi Iya. berarti untuk anak-anak yang susah juga, kayak kan banyak anak-anak yang Betul. "Duh, susah nih ngomongnya kayak bisa juga gitu loh. Iya betul. Iya kan? Sebetulnya memang membacakan nyaring itu terbukti sih secara saintifik, memang dia itu sangat membantu anak. Karena orang tuh suka mikir kalau baca tuh ya udah baca aja bisa mengeja. Padahal keterampilan membaca itu kan terdiri dari banyak ya, mulai dari stamina kita, attention span gitu Yes. kan. Terus udah gitu ya ada banyak lah, termasuk kayak tabungan kosakata atau pronunciation. Nah, dengan memang kita praktek membacakan nyaring, entah itu untuk diri kita ataupun untuk anak kita juga, itu dia ibaratnya nabung. Walaupun sebenarnya cuman kayak dengar sambil dibacain, tapi itu sangat efektif untuk melatih keterampilan membaca si anak. I see. Berarti Menarik. komunitas ini saling membantu ibu-ibu ini supaya bisa mengenalkan literasi lebih baik ke anak-anaknya nanti, Mbak. Iya, gitu. betul. Oh, Betul, nice. Walaupun juga ada kegiatan yang untuk ibu-ibu supaya banyak in touch sama anak, tapi ada juga yang memang untuk kitanya sendiri sih. Contoh bacaan kegiatannya ibu-ibu. kayak apa sih, Mbak? Misalnya? Jadi kita ada diskusi buku contohnya. Nah, diskusi bukunya tuh juga macam-macam. Orang kan suka, oh kalau ibu-ibu tuh pasti ngomonginnya ciklit ya, atau buku masak gitu, atau buku parenting. Nah, sebenarnya enggak juga gitu. Jadi kadang kita bahas juga misalnya kayak sastra Jerman gitu. Oh, wow. Kita berkolaborasi sama Goethe Institut. Kita menghadirkan penerjemahnya. Terus kita membahas misalnya buku Nalar Kritis Muslimah, kita manggil ustazahnya. Jadi memang bisa macem-macem sih gitu jenis. bedah Tapi gitu ya. banyakan diskusi buku atau bisa juga nanti members dia misalnya kita bilang oke, kita ngumpul bawa buku romance gitu misalnya. Nah terserah mereka mau bawa apa aja. Nah nanti baru didiskusikan benang merahnya. Oh, menarik. Oh, tapi kan kita kalau misalkan nonton film-film nih, ya kan film-film luar negeri tuh ada tuh satu momen kayak ada anak-anak atau kayak orang gitu kan, terus dibacain buku gitu. Pernah nggak? Oh, Jadi. dari orang dewasa ke Orang anak-anak. orang dewasa. Oh, Biasanya kan orang dewasa kan yang bacain. membacakan buku bareng atau ke anak-anak? Membacakan buku ke anak-anak. Iya, membacakan buku ke anak-anak. Kayak di padang gitu ya, padang rumput. Mereka bacain. Iya kan ada Tuh, kan. iya Pernah termasuk. Sudah nonton gak sih? Tapi itu kegiatan rutin kita, kegiatan rutin yang kita cobain situ namanya membacakan nyaring. Kegiatan read aloud. Oh, namanya membacakan nyaring. Membacakan ya. nyaring. Jadi pakai I suara. see. Pakai suara Oh. gitu. Dengan panduan buku, dengan bantuan buku. Ada nggak Mbak yang tadinya nggak suka baca buku, ibu-ibu ini kemudian mencoba masuk terus akhirnya kayak Jadi passionate suka banget banget, sama baca nah. buku gitu. Kalau yang dia ngakunya nggak suka baca sama sekali sih enggak. Tapi biasa yang gini, dulu aku suka baca Mbak, tapi abis itu udah kuliah, udah lupa. Nah terus sekarang aku pengen baca buku lagi. Nah itu kita ada namanya reading challenge. Ya, jadi reading challenge itu di awal tahun kita ngajak mereka isi template di media sosial. Mau menantang tahun itu baca berapa buku. Jadi kayak misalnya nggak apa-apa isi 1 buku, 2 buku. Dari 0 buku yang penting jadi 1 buku atau 2 buku dulu gitu ya. Nah biasanya nih kalau yang ambi, dia kalau misalnya dia udah ngisi 12, pokoknya gue sempet-sempetin nih. Pokoknya 12 buku gitu. Nah suka banyak testimoni kita yang memang ibu-ibu jadi terpacu karena satu dia jadi kayak, oh baca buku tuh
perlu loh masuk jadi prioritas gitu. Yang kedua adalah dia jadi punya community yang support gitu. Jadi apalagi kita diskusinya kan seringnya online. Jadi ibu-ibu tuh lebih fleksibel, nggak harus pergi. Bisa nyambi juga kan. Betul. Kadang-kadang off cam sambil menyusui. Gitu. Oh, tapi ini preferensinya tuh bukunya fisik atau elektronik juga bisa sebenarnya. Boleh aja, elektronik juga boleh. Oh, elektronik juga Both boleh are ya. the same ya. Tapi kalau menarik sih ngelihat komunitas ini bagaimana berusaha untuk supaya ibu-ibu atau perempuan bisa lebih banyak yang doyan baca gitulah istilahnya ya Mbak ya. Bagaimana perempuan itu menjadi salah satu pilar dalam rumah tangga yang bisa jadi inilah pondasi gitu buat keluarganya. Betul. Bagaimana buku juga jadi pondasi kan buat kita untuk anak-anak, untuk keluarga supaya bisa lebih banyak pengetahuan gitu. Betul. Dan kadang-kadang sebenarnya ini bisa jadi sarana untuk diskusi. Karena kan kalau misalnya kita ketemu sesuatu gitu kan. Terus kamu ingat nggak buku itu waktu itu kita baca bareng-bareng gitu. Atau buku itu kan banyak menawarkan skenario-skenario yang mungkin sehari-hari kita nggak temui gitu. Kayak anak aku sekolah di sekolah Islam yang semua tuh kayak homogen dari sisi sosioekonomi, agama. Jadi dia nggak pernah terpapar berkenalan sama anak dari suku atau agama lain kan. Nah dengan dia baca buku itu jadi sesuatu hal yang bisa kita diskusikan gitu. Oh ada loh orang yang lain dan bisa jadi mereka merasa terdiskriminasi. Itu kan sebetulnya sesuatu yang mungkin nggak selalu kita temui di dunia nyata, tapi itu bisa jadi pemantik diskusi si buku-buku itu. Bahkan ada yang merasa terdiskriminasi karena ngebaca buku ini kayaknya kurang bisa diterima sama satu kelompok atau orang lain gitu ya Mbak. Bisa jadi itu. Asyik. Tapi aku penasaran deh. Kalau Mbak Putih ini sejauh ini nih tahun ini udah baca berapa buku sih? Penasaran loh. Penasaran loh coba. 64 ya. Oh wow, 64. Ini dihitung loh, 64. Dihitung loh. Kan itu ikutan si reading challenge itu. Oh emang ada tapi ininya ya. Goalsnya 60 sih. 60 dalam setahun goalsnya. 60 dalam setahun. Jadi kan sebetulnya sebulan 5. Iya sebulan 5. Banyak banget. Pak Edo, silakan. Udah berapa buku yang Bapak baca di tahun ini? Kalau beli sih banyak ya. Kalau baca belum tentu. Beli aja. Kemarin dulu. baru banget beli buku dari podcastnya 30 Days of Lunch, The Underdog Playbook. Nah itu tuh buku buat orang-orang yang selama ini merasa diremehkan, terus gimana caranya supaya bisa mengandalkan life skill, supaya bisa jadi underdog yang sukses gitu. Oh menarik sih, buku terakhir yang gue baca puisi kebetulan. Khalil Gibran? Bukan. Jadi ada satu puisi gitu, dia in English, tapi buat inner child kita. Jujur menangis. Padahal kayak mohon maaf cuman puisi, tapi mah kita menangis. Ada banyak responsnya macam-macam ya Mbak ketika baca buku itu ya. Iya betul. Kadang buku kalau kita temui di momen yang tepat benar bisa nangis sih. Iya kan? Mungkin kalau nggak di momen itu gitu, kita apaan sih nih buku? Buku apa kalau gitu yang pernah bikin Mbak Putihnya nangis? Iya. Wah, kalau buku ada satu buku yang menurut aku tuh dari dulu aku baca sampai sekarang itu masih mengena, kayak mungkin terkenal banget The Little Prince. Itu kayak udah terkenal banget kan di seluruh dunia. Tapi itu kayak waktu dibaca dulu kayak kita memaknainya beda. Dibaca lagi sekarang memaknainya beda gitu. Jadi misalnya tentang bagaimana sih kayak manusia tuh hidup tuh mengulang lagi, melakukan hal yang sama dan kita merasa puas, atau kita merasa puas udah punya aset ini gitu. Padahal sebetulnya nggak kita nikmati. Itu kayak ada menurut aku timing yang pas tuh bisa. Benar. Emang beda tergantung fase. Karena mungkin buku yang aku baca, kalau misalkan bacanya mungkin 10 tahun lalu lebih ke kayak Oke. Beda fase hidup, beda POV ya. Rasain nyampe ke hati. Tapi jujur kalau misalkan buku, soalnya theater of mind-nya lumayan jalan banget ya kan. Jadi kayak lebih kayak nyampe di hati kalau jujur ya. Kalau aku ngerasainnya kayak gitu. Kalau ini Mbak, ini ada yang dibawa sama Mbak Putih. Buku-buku ini apa? Literasi iklim untuk keluarga. Soalnya menarik, mengajarkan anak-anak literasi soal iklim gitu. Bagaimana saat ini bumi itu sedang dalam
tantangan begitu berat soal iklim? Jadi sebenarnya dari tahun 2024 ini kami punya program namanya literasi iklim untuk ibu. Jadi karena kita tuh ibu-ibu tuh sebenarnya kalau ngomongin krisis iklim sadar nggak sadar kan suka kayak ih apaan sih krisis iklim kayak jauh. Padahal sebenarnya kan dampaknya kena tuh misalnya harga cabai naik ya kan, panik tuh. Padahal sebenarnya tuh gara-gara iklim atau misalnya anak sakit. Berat badannya seret nggak naik-naik gara-gara sebenarnya tuh gara-gara polusi gitu, itu masalah iklim. Tapi kita tuh ibaratnya ketempuhan tapi kita jarang bisa involve di topik-topik seperti itu. Nah literasi iklim untuk ibu tuh jadi kita ngajakin ibu-ibu untuk membacakan buku untuk anak-anaknya, terus jadi ada diskusi gitu dan harapannya si ibu tuh jadi memahami isu krisis iklim nih dekat sama kita gitu, bukan isu yang jauh, ini tuh isu yang mainstream cuman ya supaya ngeh aja, makanya pakai buku anak-anak. Karena kalau bukunya dewasa atau kita ngomongin oke, mari kita ngomongin krisis iklim kan kurang populer ya gitu. Tapi kalau kita lewat buku anak dan ini buku anaknya lucu gitu, harapannya mereka lebih mau menerima dan ngobrolin gitu soal krisis iklim ini. Ini tuh menarik banget karena ini jujur anak-anak pasti suka karena gambarnya seru banget. Colorful. Warnanya. Dan tulisannya juga gak kecil-kecil banget. Dan kalau misalkan kita mau bedtime story juga seru banget pakai ini ya kan. Bisa jadi buat bonding. Ya kan? Ini memang kita bikin request kami waktu bekerja sama-sama penerbit, tolong dong bikin bukunya lucu. Ini kan isunya berat. Jadi bikinlah buku yang lucu gitu. Nah, jadi dibikin kayak misalnya pembangkit listrik tenaga angin gitu. Kalau pakai kentut bisa nggak gitu. Jadi supaya anak-anak tuh suka ketawa ya kalau jokes-jokes yang kayak gitu. Bener. Jadi lebih ringan gitu loh, masuk ke otak tuh jadi lebih lancar. Benar-benar. Iya. Pertanyaannya adalah seberapa urgent ketika buku ini akhirnya dipakai oleh BBB Club untuk meliterasi lebih banyak keluarga soal iklim gitu. Maksudnya dari BBB Club sendiri seberapa urgent sih melihat isu iklim ini untuk bisa dipahami oleh keluarga-keluarga Indonesia? Kalau melihat fakta dan data yang ada, yang mungkin gak semua orang pengen baca, ini kayaknya tuh sekarang udah pressing banget ya, udah harus banget diomongin ke semua gitu, dan harus gerak sama-sama kan, nggak mungkin cuma satu pihak aja gitu. Jadi memang ini penting banget dan kami rasa, jadi kalau ngomongin isu climate tuh kan suka ada ketidakadilan ya, yang berbuat siapa nanti yang menanggungnya yang di tepi pantai kan, rumahnya hilang karena muka air laut naik dan segala macam gitu. Jadi untuk buku ini kami kirimkan ke Taman Baca di beberapa lokasi termasuk di luar Jawa, itu bekerja sama dengan komunitas Read Aloud Indonesia atau membacakan nyaring. Read Aloud Indonesia. Jadi ini dibagi secara gratis gitu ke rumah-rumah baca itu ya? Sama ke Taman Baca, sama kayak kemarin tuh kami ke sekolah, namanya Sekolah Murid Merdeka, ya itu kita baca, kita guest teaching gitu. Jadi untuk ngomongin, tapi ternyata ya anak-anak itu kan kita suka mikir ini isu iklim tuh isu berat untuk anak-anak. Tapi sebenarnya ternyata mereka tuh paham organik, anorganik, dan kayaknya generasi muda tuh lebih woke gitu, lebih dibanding baby boomers tuh kayak lebih ini isu yang penting mendesak harus vokal gitu. Bisa langsung peka gitu ya. Betul. Tapi ini juga bisa dibeli di toko buku ya berarti? Bisa. I see. Banyak menarik. Ini adalah isu-isu yang kaitannya juga sama ekonomi. Jujur ketika bicara soal transisi energi, jenis-jenis energi terbarukan, it's interesting ketika ngelihat ini masuk ke dalam satu cerita anak-anak dan anak-anak harus tahu sejak dini soal isu-isu perubahan iklim gitu. Iya betul sih. Dan kita coba dari beberapa lini kan. Jadi misalnya polusi, kadang kita mikir kan kalau orang iklim tuh ngomongnya karbon, gas rumah kaca. Tapi sebenarnya itu sesederhana anak-anak tuh jadi nggak happy main di luar, ya nggak sih? Kan nggak boleh, jangan di luar udaranya kotor. Akhirnya mereka nggak bisa main di luar. Itu kan sebenarnya berdampak langsung ke mereka gitu. Makanya kita harus pakai kendaraan listrik katanya gitu. Makanya kita harus pakai angkutan umum katanya gitu. Iya benar-benar. Tapi ini menarik banget yang ini nih. Apa? Wah, mengapa pabrik-pabrik itu mendapatkan izin dari pemerintah ya? Mengapa ya ada di sini nih? Karena aturannya seperti itu adik-adik. Betul. Itu kan sudah melewati banyak fase ya untuk mendapatkan izin ini. Kalau gitu terakhir mungkin Mbak Putih
termasuk tantangan yang ditemui sejauh ini dan bagaimana come true dari tantangan-tantangan untuk meliterasi lebih banyak ibu-ibu, Ya. perempuan-perempuan di Indonesia? Kalau secara umum gitu ya, memang sekarang itu baca buku. Kalau dulu baca buku tuh minim distraksi. Artinya nggak ada hiburan, kita yaudah cari waktu luang baca buku. Sekarang kan banyak distraksi ya gitu. Tapi sebenarnya membaca ini manfaatnya tuh sangat baik. Seperti termasuk untuk rentang attention span supaya kita nggak apa-apa serba buru-buru gitu. Jadi untuk slowing down tuh penting banget gitu. Nah, tantangannya adalah gimana kita bisa satu memahami bahwa membaca itu penting dan bermanfaat untuk kita dan keluarga. Dua, harapannya kalau kita udah tahu manfaatnya, kita mau setidaknya menyisakanlah waktu setengah jam atau 15 menit sehari sebelum tidur ngebacain anak buku, buat kita baca buku 15 menit. Jadi sadar, kemudian menjadikan itu sebagai prioritas, terus menjadikan itu sebagai kebiasaan sih gitu. Terus ya itu mudah-mudahan nanti kalau kita udah konsisten melakukannya ya bisa nanti menular ke anak dan keluarga. Ya. Dampaknya jangka panjang ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan. Betul. Terima kasih banyak Mbak Putih sudah mau menginspirasi hari ini Detik Sore. Sudah mau datang menerjang macetnya tendean sore ini. Sukses untuk Bu Ibu baca bukunya. Baca buku book club. Dan juga nanti yang selanjutnya Pak Bapak baca buku ya. Anak-anak juga nanti ya. Anak-anak. Tante juga kan. Man-paman. Oh iya benar. Tadi mau om susah ya. Iya. Man-paman. Oh iya benar. Lang-tulang, nan-tulang. Kenapa jadi menjurusnya ke arah gitu ya? Oke, kalau gitu udah di jam 6 nih kita Pak Edo nih. Iya, harus pamit undur diri dulu Detikers. Anyway, terima kasih banyak Mbak Putih sekali lagi. Ya, terima kasih untuk Detikers juga yang sudah nemenin kita dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini. Yang juga tadi nonton di YouTube live-nya kita, komen-komen juga. Besok lagi ya guys ya. Besok datang lagi, tolong komen lagi supaya kita lebih semangat gitu. Ya kan doain ya. Ditemenin ya sama mereka soalnya. Iya. Terima kasih Detikers, kita pamit dulu. Edward Rusmanakhir pamit. Pocut Kamaral pamit. Dan Mbak Putih juga pamit. Ya. Terima kasih semuanya. Nih kemana sih? Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Detikers, besok kita ketemu lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore.